Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 420. Ternyata laki-laki yang berwajah garang itu masih mengenali Gelagah Putih dan Rara Wulan. Karena itu, maka ia pun telah menceritakannya kepada laki-laki yang masih terhitung muda itu. Memang mencurigakan, berkata laki-laki muda itu. Tetapi perempuan itu cantik sekali. Menurut penghitunganku, lebih cantik dari Kanti. Orang yang bertubuh pendek itu pun berkata, "Kau selalu mengatakan perempuan yang kau lihat lebih cantik dari perempuan yang sebelumnya pernah kau kenal. Kau juga mengatakan bahwa Kanti lebih cantik dari istrimu ketika itu." Aku koyak mulutmu, geram laki-laki muda itu. Namun kemudian katanya, "Tetapi ia pantas dicurigai jika kemarin ia sudah lewat di depan regol halaman ini. Apalagi dengan pakaian keseharian. Tentu mereka mempunyai maksud tertentu." "Lalu, apa yang akan kita lakukan?" bertanya orang yang berwajah garang. "Kita harus mengetahui, apa maksud kedatangannya kemarin," berkata laki-laki muda itu. "Kita akan menemui mereka di Bulak Pategalan." Kedua orang yang lain tidak menjawab. Demikian laki-laki muda itu bergerak, keduanya pun ikut pula bergerak. Dalam pada itu Gelagah Putih dan Rara Wulan telah meninggalkan padukuhan tempat tinggal Ki Suracala. Mereka menelusuri jalan yang kemarin mereka lalui. Tetapi mereka tidak sempat sampai ke simpang 3 tempat mereka menunggu Kanti sambil membeli dawet cendol. Demikian mereka keluar dari padukuhan, maka mereka telah berjalan di tepi sebuah bulak yang tidak terlalu luas. Sebuah jalan simpang berbelok ke kiri. Jalan itu agaknya juga menuju ke sungai, lewat pategalan yang agak luas yang sedang ditanami ketela pohon yang tumbuh di sela-sela pohon buah-buahan. Gelagah Putih dan Rara Wulan mulai tertarik melihat 3 orang berdiri di mulut lorong. Nampaknya mereka memang sedang menunggu. Bahkan Gelagah Putih pun kemudian berdesis. "Kau kenal salah seorang dari mereka?" "Ya," jawab Rara Wulan. "Orang yang kemarin berada di regol halaman ketika perempuan yang mencari Kanti keluar dari halaman rumah Ki Suracala." "Berhati-hatilah," berkata Gelagah Putih. "Nampaknya mereka bukan orang yang ramah." Rara Wulan mengangguk. Katanya, "Untung kita tidak mengikuti jalan pikiran Kakang Agung Sedayu. Tetapi Kakang Agung Sedayu dapat mengerti bahwa kita bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan." Rara Wulan mengangguk-angguk pula. Namun ia tidak sempat menjawab, karena mereka menjadi semakin dekat dengan ketiga orang itu. Sebenarnya lah, ketika mereka lewat di depan mulut lorong itu, laki-laki muda salah seorang dari ketiga orang itu berkata dengan nada keras, "Berbeloklah. Jangan macam-macam, agar kami tidak menyakiti kalian." "Berbelok kemana?" Rara Wulanlah yang bertanya. "Kami akan kembali ke tanah perdikan Menoreh. Aku tidak peduli kalian akan pergi kemana. Tetapi berbeloklah. Kita akan berbicara di Pategalan." "Kami harus segera pulang, Kisanak," berkata Gelagah Putih kemudian. "Aku tidak mau mendengar jawab kalian. Aku perintahkan berbelok. Lakukan, atau kami akan melakukan kekerasan." Gelagah Putih yang sudah berdiri di sisi Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun agaknya ketiga orang itu bersungguh-sungguh ingin memaksa mereka membelok mengikuti lorong itu. Gelagah Putih sempat memperhatikan jalan yang dilaluinya. Beberapa orang lewat memperhatikan mereka. Agaknya mereka mengira bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan itu bertemu dengan kawan-kawannya, sehingga keduanya berhenti sejenak untuk berbincang-bincang. "Cepat," geram orang yang masih terhitung muda itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan berpandangan sejenak. Namun ternyata Rara Wulanlah yang menjawab. "Baiklah. Kami akan berbelok. Tetapi kami tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu, kami minta apa yang ingin kalian katakan, cepat katakan." "Berbeloklah. Berbelok masuk ke dalam lorong. Jangan berbicara saja di situ." Orang itu nampak tidak sabar lagi. Rara Wulan dan Gelagah Putih memang tidak berbicara lagi. Keduanya pun kemudian berjalan memasuki lorong kecil menuju ke Pategalan. Semakin dalam mereka memasuki lorong kecil itu, terasa bahwa lingkungannya menjadi semakin sepi. Lorong itu menjadi semakin sempit dihimpit oleh pagar Pategalan. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi semakin berhati-hati. Mereka tahu bahwa ketiga orang itu tentu bermaksud tidak baik atas diri mereka berdua.
Sebenarnya lah, ketika mereka menjadi semakin jauh dari jalan yang cukup ramai itu, orang yang masih terhitung muda itu dengan serta-merta lelah menangkap lengan Rarawulan dan menariknya lewat pintu pagar, masuk ke pategalan yang sedang ditanami ketela pohon di sela-sela pohon buah-buahan itu. "Jangan ribut," geram orang itu. Rarawulan terkejut. Ia memang tersentak ke dalam pategalan dan segera menyeruak di antara batang-batang ketela pohon yang berdaun rimbun. Tetapi Rarawulan itu berusaha mengibaskan tangannya. Selangkah ia mundur sambil berkata lantang. "Apa artinya ini?" Orang yang masih terhitung muda itu memandangnya dengan tajamnya. Namun kemudian ia berkata kepada kedua orang kawannya. "Kendalikan anak muda itu. Aku akan menjinakkan gadis ini." Wajah Rarawulan menjadi merah. Namun orang itu berkata, "Aku hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini berdua. Kami datang untuk menyampaikan pesan Paman Argajaya, bahkan sore nanti Paman akan mengirimkan utusannya untuk menemui Ki Suracala," jawab Rarawulan lantang. "Bohong," sahut orang itu. "Jika demikian, kenapa kemarin kau juga datang kemari?" Tetapi ternyata Rarawulan cukup tangkas untuk menjawab. "Kami belum pernah melihat rumah Ki Suracala. Karena itu kami harus mencari dan menemukannya lebih dahulu. Baru kemudian kami datang untuk menemuinya." Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, "Aku tidak percaya. Jika demikian, kenapa kemarin kau memakai pakaian yang berbeda sama sekali dengan pakaian yang kau kenakan sekarang? Bukankah kemarin kami hanya sekedar mencari untuk mengetahui letak rumah Ki Suracala? Nah, sekarang kami akan datang menemuinya. Bukankah kami harus berpakaian lebih sopan? Kau tidak dapat membohongi aku. Kalian berdua tentu mempunyai maksud tertentu. Nah, sebelum kau mengatakannya, maka kalian berdua tidak akan dapat meninggalkan tempat ini," berkata orang itu. "Aku tidak dapat mengatakan yang lain," jawab Rarawulan. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata. Ia berkata sebenarnya. "Diam kau," bentak orang itu. "Aku tidak bertanya kepadamu. Tetapi aku bertanya kepada gadis ini." Gelagah Putih hanya menarik nafas panjang, sementara itu dua orang yang lain bergeser mendekatinya dari kedua sisi. Orang yang masih muda itu pun kemudian berkata, "Marilah. Kita berbicara di gubuk itu." "Tidak," sahut Rarawulan. "Kau tidak dapat menolak," berkata orang itu. "Tidak ada lagi yang akan dibicarakan," jawab Rarawulan. "Masih banyak yang dapat kita bicarakan. Mungkin persoalan yang lain yang tidak menegangkan," berkata orang itu. "Tetapi siapakah sebenarnya kau? Apakah kau berkepentingan dengan persoalan yang sedang dibicarakan antara keluarga Paman Argajaya dan Ki Suracala?" "Tentu. Aku keluarga dekat Paman Suracala," jawab orang itu. Wajah Rarawulan berkerut. Orang itu menyebut paman pada Ki Suracala. Karena itu, tiba-tiba saja Rarawulan teringat kepada anak sepupu Ki Suracala. Bahkan hampir di luar sadarnya Rarawulan bertanya, "Kau saudara Misan Kanti? Anak saudara sepupu Ki Suracala?" Wajah orang itu menjadi merah justru karena Rarawulan menyebut nama Kanti. Untuk beberapa saat orang itu justru terdiam. Tetapi kemudian ia menjawab, "Ya. Aku saudara Misan Kanti. Karena itu, aku berkepentingan dengan persoalan yang terjadi di rumah Paman Suracala." Wajah Rarawulan menegang. Demikian pula Gelagah Putih. Ternyata mereka berhadapan dengan orang yang licik tetapi buas seperti seekor serigala. Pertemuan yang tidak terduga itu membuat jantung Rarawulan bergejolak. Ia mulai membayangkan nasib Kanti yang tidak menentu. Sebagai seorang gadis, maka Rarawulan dapat membayangkan derita yang disandang oleh Kanti, sementara Kanti tidak mempunyai kemampuan untuk memecahkannya. Selagi Rarawulan merenung, maka orang itu telah memegang pergelangan tangan Rarawulan sambil berkata, "Marilah, kita berbicara di gubuk itu. Kita akan dapat berbincang tanpa ketegangan, serta tidak akan terganggu oleh siapapun juga." Ternyata Rarawulan tidak menolak. Ketika orang itu menarik tangannya, Rarawulan mengikuti saja tanpa melawan. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Tetapi ia tahu maksud Rarawulan. Dan itulah yang dicemaskan oleh Agung Sedayu, justru Rarawulan tidak berusaha menghindarinya.
Tetapi Gagah Putih sendiri bahkan sependapat dengan Rara Wulan. Karena itu, maka ia sama sekali tidak berusaha mencegahnya. Bahkan ia pun telah berjalan pula mengikuti Rara Wulan yang tangannya masih saja ditarik oleh orang itu. Sambil berjalan Rara Wulan sempat berkata, "Siapa namamu, Kisanak?" Oh, orang itu tergagap. "Namaku Wiradadi." "Kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Rara Wulan. "Aku hanya ingin tahu." Wiradadi tidak berbicara lagi. Ia berjalan semakin cepat sambil menarik tangan Rara Wulan. Kesannya memang sangat tergesa-gesa, sehingga Rara Wulan harus berlari-lari kecil. Beberapa puluh langkah di hadapan mereka memang terdapat sebuah gubuk yang tidak terlalu kecil. Di bawah sebatang pohon belimbing lingir yang besar dan berbuah lebat. Di depan gubuk itu terdapat tanah yang luang, seakan-akan merupakan halaman bagi gubuk itu. "Marilah. Kita akan berbicara di dalam," berkata Wiradadi. Rara Wulan tidak menjawab. Ia berjalan saja di belakang Wiradadi, sementara orang itu masih memegang pergelangan tangannya. Di halaman yang sempit itu Wiradadi berhenti sejenak. Sambil berpaling ia berkata kepada kedua orang kawannya yang berjalan di sebelah menyebelah Gagah Putih. "Biarlah anak itu menunggu aku di luar. Aku akan berbicara dengan gadis ini tanpa diganggu oleh siapapun juga." Kedua orang itu dengan serta-merta telah memegangi lengan Gagah Putih sebelah menyebelah pula. Orang yang berwajah garang itu berkata, "Berhenti. Kau tunggu di sini." Gagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia memang berhenti. Dipandanginya saja Rara Wulan yang masih saja dibimbing oleh Wiradadi menuju ke pintu gubuk kecil itu. Namun ketika mereka sampai di halaman kecil di depan gubuk itu, maka Rara Wulan tiba-tiba berhenti sambil mengibaskan tangannya. Demikian tiba-tiba sehingga pegangan Wiradadi pun telah terlepas. "Kenapa?" berkata Wiradadi. "Kita dapat berbicara di sini," berkata Rara Wulan. "Tidak," jawab Wiradadi. "Kita berbicara di dalam." "Sama saja," berkata Rara Wulan kemudian. "Di sini pun kita dapat berbicara dengan tenang tanpa ketegangan." "Nah, katakan, apa yang akan kau katakan?" "Tidak. Aku akan mengatakannya setelah kita duduk di dalam." Di dalam gubuk itu ada sebuah amben bambu, yang di atasnya digelari pandan yang bersih, berkata Wiradadi. "Tidak banyak yang akan kita bicarakan." "Bicaralah di sini," sahut Rara Wulan. "Tidak, anak manis. Marilah kita berbicara di dalam," berkata Wiradadi sambil menggapai pergelangan tangan Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan melangkah surut sambil berkata, "Sekali lagi aku katakan, bahwa aku hanya akan berbicara di sini. Kau jangan keras kepala. Kau tidak mempunyai pilihan lain. Kau hanya dapat melakukan perintahku." "Aku dapat berteriak," berkata Rara Wulan. Tetapi Wiradadi tertawa. Katanya, "Kita ada di tengah-tengah pategalan. Seandainya kau berteriak sekeras guntur di langit, maka tidak akan ada yang mendengarnya. Jika demikian, tempat ini baik sekali bagiku. Jika kau nanti berteriak-teriak minta tolong, maka tidak akan ada orang yang mendengar dan datang menolongmu," berkata Rara Wulan. Dahi orang itu berkerut. Namun kemudian ia bertanya, "Apa yang kau katakan?" "Tempat ini merupakan tempat yang baik untuk menghukummu. Seandainya kau berteriak-teriak memanggil orang-orangmu, maka mereka tentu tidak akan mendengar," jawab Rara Wulan. Orang itu menjadi semakin bingung. Sementara itu Rara Wulan berkata, "Wiradadi, akulah yang akan menghukummu. Aku tahu apa yang akan kau lakukan atasku di gubuk itu. Karena itu, maka kau harus dihukum. Juga tingkah lakumu yang tidak tahu diri." Gagah Putih yang sudah menduga apa yang akan dikatakan oleh Rara Wulan justru mendahului. "Kami datang hanya untuk menyampaikan pesan Paman Argajaya. Itu saja. Karena itu, maka kami tidak mempunyai kepentingan yang lain di sini." Wiradadi memang menjadi bingung. Justru karena itu, untuk sesaat ia terdiam. Sementara Wiradadi kebingungan, maka Gagah Putih pun berkata, "Karena itu, kami tidak mempunyai kepentingan apa-apa di sini. Dengan demikian, maka biarkan kami pergi." Ki Wiradadi memang seperti orang mimpi. Namun ia masih juga berkata, "Kalian tidak boleh pergi. Aku memerlukan gadis ini.
Lalu katanya kepada kedua pengikutnya, "Jaga anak itu." Tetapi Wiradadi itu menjadi kebingungan lagi ketika Rara Wulan berkata sambil bertolak pinggang dan menunjuk ujung ibu jari kakinya. "Wiradadi, berjongkok di hadapanku. Menyembah dan memohon ampun atas perlakuan gilamu terhadapku." Wiradadi justru terdiam. Dipandanginya wajah Rara Wulan. Gadis itu memang cantik, tetapi Wiradadi jadi berpikir lain. Apakah mungkin gadis itu syarafnya agak terganggu? Sementara itu Rara Wulan berkata lagi. Lebih keras. "Cepat. Berjongkok di hadapanku dan mohon ampun. Jika pikiranku berubah, aku tidak akan memberimu ampun lagi." Wiradadi tidak mau membiarkan dirinya kebingungan. Karena itu, maka ia pun menggeram. "Gila. Jadi kau gadis yang begitu mudah kehilangan akal dan bahkan terganggu kesadaranmu? Aku tidak peduli. Lakukan perintahku sebelum kau menyesal," berkata Rara Wulan. "Persetan," geram Wiradadi. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku tidak peduli bahwa kau gila. Tetapi kau gadis cantik. Mari, ikut aku. Masuk ke dalam gubuk itu." Namun Wiradadi terkejut. Ternyata Rara Wulan sudah menampar mulutnya. Wiradadi mengumpat kasar. Namun ia menjadi semakin bingung ketika ia melihat Rara Wulan yang marah itu menyingsingkan kainnya sambil bergeser mendekat. "Agaknya gadis ini benar-benar gadis gila," berkata Wiradadi di dalam hatinya. Namun Wiradadi itu kemudian menyadari jenis gadis yang dihadapinya ketika kemudian ia melihat pakaian khusus Rara Wulan yang dipakai di bawah pakaian luarnya. Wiradadi melangkah surut. Sementara Rara Wulan berkata, "Aku memang ingin mendapat kesempatan seperti ini Wiradadi. Aku datang sekedar melakukan tugas kami, diutus oleh Paman Argajaya. Namun ternyata bahwa kau bersikap seperti seekor serigala. Tingkah lakumu yang liar itu telah memberitahukan kepadaku, apa yang telah terjadi atas Kanti." "Sudahlah," berkata Gelagah Putih yang kedua lengannya masih dipegang oleh kedua orang pengikut Wiradadi. "Kita tidak perlu memperpanjang persoalan ini." Lalu katanya kepada Wiradadi, "Kisanak, biarkan kami kembali ke tanah perdikan menoreh. Kita anggap bahwa tidak ada persoalan di antara kita." Tetapi Rara Wulan menyahut, "Ia sudah menghina aku. Aku tidak mau begitu saja berlalu tanpa memberikan hukuman kepadanya sesuai dengan kesalahannya." "Gila. Kalian memang gila," geram Wiradadi. "Kau kira kami ini, apa heh? Dengar, kalian akan menyesal karena kesombongan kalian. Apapun yang akan terjadi kemudian atas kalian, maka itu adalah akibat dari kesalahan kalian sendiri." "Aku juga akan berkata seperti itu," jawab Rara Wulan. "Apapun yang akan terjadi atasmu, itu adalah akibat dari kegilaanmu sendiri." Kesabaran Wiradadi benar-benar sudah sampai ke batas. Perempuan cantik itu sudah keterlaluan. Bahkan ia sudah menampar pipinya pula. Karena itu, maka ia tidak mau lebih banyak berbicara lagi. Ia akan menundukkan gadis itu dan memperlakukannya menurut keinginannya. Maka ia pun segera bersiap untuk menangkap gadis itu. Kepada kedua pengikutnya ia berkata, "Jaga anak muda itu. Aku akan menyelesaikan perempuan liar ini." Kata-kata Wiradadi itu hampir tidak selesai diucapkan. Sekali lagi tangan Rara Wulan menampar mulut Wiradadi. Wiradadi tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Rara Wulan. Tetapi dengan tangkasnya Rara Wulan mengelak. Meskipun agak lama ia berbaring di pembaringan dan baru 1-2 kali ia berlatih di sanggar setelah ia sembuh dari lukanya, namun ternyata bahwa Rara Wulan memang memiliki kelebihan dari Wiradadi. Meskipun Wiradadi agaknya juga memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, tetapi ketika Rara Wulan yang marah itu menyerang seperti badai yang berhembus dari arah lautan, maka Wiradadi itu pun segera terdesak. Rara Wulan tidak memberinya kesempatan. Ketika Wiradadi meloncat mundur menghindari serangan tangannya, maka dengan cepat Rara Wulan meloncat. Ia tidak menyerang dengan tangannya lagi. Tetapi kakinya pun terjulur lurus menghantam dada. Wiradadi terlempar beberapa langkah surut, sehingga punggungnya menghantam dinding gubuk itu, sehingga dinding itu terkoyak. Ketika Wiradadi berusaha untuk bangkit, maka Rara Wulan telah berdiri bertolak pinggang sambil berkata, "Nah, sekarang lakukan perintahku."
berjongkok di hadapanku, menyembah dan mohon maaf kepadaku. Harga diri Wiradadi benar-benar tersinggung. Namun ketika ia akan meneriakkan perintah kepada kedua orang pengikutnya, ia melihat keduanya telah terbaring diam di sebelah-menyebelah anak muda itu. Pingsan tanpa diketahui sebabnya. Dengan sorot mata yang aneh Wiradadi memandang Gelagah Putih yang berdiri diam. Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu pada dirinya meskipun dua orang yang memegangi lengannya itu pingsan. Namun Wiradadi tidak mau dihinakan oleh Rara Wulan. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Demikian ia berdiri tegak, maka tangannya telah menarik parangnya. Anak-anak iblis. Kau apakan kedua orang kawanku itu? Geram Wiradadi. Gelagah Putih menggeleng. Katanya. Entahlah. Tiba-tiba saja mereka melepaskan lenganku dan jatuh pingsan. Ternyata kau memiliki ilmu iblis. Tetapi kau akan menyesal karena kalian berdua akan mati di pategalan ini. Jangan banyak bicara. Rara Wulan. Berjongkoklah dan mohon ampun kepadaku. Wiradadi tidak menjawab lagi. Tetapi parangnya pun segera berputar. Katanya. Marilah, majulah bersama-sama. Aku akan memenggal kepala kalian dan menguburkan kalian di sini. Tetapi jika aku tidak pulang siang ini, maka orang-orang tanah perdikan menoreh akan mengetahui bahwa aku menemui bencana di Keleringan. Maka Ki Gede tidak akan mempunyai pilihan lain. Kau, orang tuamu, anak istrimu, pamanmu dan semua keluargamu akan dihancurkan oleh Ki Gede dengan pasukannya. Prastawa akan datang tidak sebagai seorang yang akan diadili di sini. Tetapi ia akan membawa pasukan segelar sepapan. Keleringan akan menjadi karang abang, kemanapun kau akan lari, maka kau akan diburu. Bahkan sampai ke liang semut sekalipun. Wajah Wiradadi menjadi tegang. Namun Rara Wulan tidak ingin Wiradadi ketakutan serta melarikan diri. Ia ingin mencoba untuk berkelahi dan mengalahkannya. Menghukumnya, dan lebih dari itu mempermalukannya. Dendam Kanti seakan-akan telah menjalar di hatinya pula. Karena itu, maka tiba-tiba saja Rara Wulan berteriak. Cepat! Berjongkok! Jangan berteriak. Gelagah Putih memperingatkan. Tidak apa-apa. Serigala licik ini mengatakan bahwa seandainya aku berteriak sekeras guntur sekalipun, tidak akan ada orang yang mendengarnya, jawab Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Rara Wulan memang tidak dapat menahan gejolak perasaannya. Karena itu, sulit baginya untuk mencegah perkelahian yang memang diinginkan oleh Rara Wulan. Wiradadi yang berkali-kali merasa tersinggung harga dirinya dan bahkan dengan sengaja dihinakan oleh Rara Wulan, juga tidak dapat menahan diri. Karena itu, maka ia pun mulai menyerang dengan garangnya. Parangnya berputaran dan terayun-ayun mengerikan. Beberapa kali Rara Wulan memang berloncatan surut. Namun tiba-tiba saja ia telah melepas selendang yang dipinjamnya dari Sekar Merah. Wiradadi semula tidak menghiraukan selendang itu, namun ketika selendang itu berputar semakin cepat dan terdengar suaranya berdesing disertai getar angin yang menerpa wajahnya, maka hatinya mulai tergetar. Tetapi ia tidak mempunyai banyak pilihan. Ujung selendang itu tiba-tiba telah mulai menyentuh kulitnya. Wiradadi meloncat surut. Kulitnya terasa pedih oleh sentuhan ujung selendang itu. Bahkan kemudian ternyata bahwa kulitnya menjadi merah kehitam-hitaman. Baru kemudian Wiradadi sadar bahwa selendang itu memang sejenis senjata yang sangat berbahaya. Demikianlah, maka Wiradadi yang marah itu harus menjadi semakin berhati-hati. Sekali dua kali, ujung selendang itu telah menyengat kulitnya. Semakin lama terasa semakin sering. Wiradadi mulai menjadi semakin cemas. Sentuhan itu terasa semakin sakit di kulitnya. Bahkan kemudian sentuhan-sentuhan itu menjadi semakin sering dirasakannya. Tetapi Wiradadi tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Betapapun ia berusaha menyerang dengan ujung parangnya, tetapi usahanya selalu sia-sia saja. Rara Wulan itu baginya bagaikan bayangan yang tidak dapat disentuh sama sekali. Ketika ujung selendang Rara Wulan semakin sering menyakitinya, maka Wiradadi menjadi semakin gelisah. Tiba-tiba saja ujung selendang yang digantungi bandul timah-timah kecil itu menyambar keningnya, sehingga rasa-rasanya matanya menjadi berkunang-kunang. Wiradadi itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Keningnya bukan saja menjadi sakit,
Tetapi rasa-rasanya tulang pelipisnya menjadi retak. Tetapi sebelum Wiradadi sempat memperbaiki kedudukannya, maka bandul timah di ujung selendang itu telah menghantam punggungnya. Wiradadilah yang kemudian berteriak keras-keras karena kemarahan yang mencengkam jantungnya. Tetapi sebelum mulutnya terkatup rapat, maka ujung selendang Rara Wulan justru telah menghantam mulutnya. Terasa bibirnya menjadi pecah. Sebuah giginya tanggal, dan darah pun mulai mengalir dari mulutnya. Jantung Wiradadi terasa bagaikan membara. Namun ia memang tidak dapat berbuat banyak. Parangnya seakan-akan tidak berarti sama sekali. Selendang itu memang lebih panjang dari parang di tangannya, sehingga sebelum parangnya menggapai sasaran, ujung selendang itu telah mengenai tubuhnya lagi. Bahkan semakin lama semakin sering. Dengan demikian, perasaan sakit dan nyeri rasa-rasanya sudah menjalar di seluruh tubuhnya. Pada kulitnya terdapat noda-noda merah biru. Bahkan beberapa gores luka dan berdarah sebagaimana darah mengalir dari mulutnya. Akhirnya Ki Wiradadi itu menjadi tidak tahan lagi. Ia harus mengakui kenyataan bahwa gadis itu tidak akan dapat dilawannya. Jika ia bertahan untuk bertempur terus, maka ia akan dapat menjadi pingsan seperti kedua orang pengikutnya itu. Karena itu, maka Ki Wiradadi itu pun dengan sisa tenaganya telah berusaha untuk melarikan diri. Namun demikian ia berusaha meloncat berlari meninggalkan arena, maka ujung selendang Rara Wulan telah terjulur menggapai kakinya, sehingga Wiradadi itu telah jatuh terjerembab. Wiradadi tidak sempat lagi melarikan diri. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka ia melihat sepasang kaki yang renggang di depan matanya. Kaki Rara Wulan. Bangkit dan berjongkok, perintah Rara Wulan. Wiradadi menggeram. Namun ujung selendang Rara Wulan tiba-tiba saja telah menghantam punggungnya. Wiradadi mengaduh kesakitan. Namun yang didengarnya adalah suara Rara Wulan. Berjongkok dan mohon ampun kepadaku. Tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan Kanti. Tetapi justru karena kau telah menghina aku. Dengan demikian aku mengerti, bahkan kau pun telah memperlakukan gadis-gadis lain sebagaimana akan kau lakukan atas aku. Tidak. Aku tidak pernah melakukannya sebelumnya, jawab Wiradadi. Tetapi sesudahnya, bertanya Rara Wulan. Aku berjanji untuk tidak melakukannya, jawab Wiradadi. Namun Rara Wulan dengan cepat menyahut. Omong kosong. Orang-orang seperti kau ini tidak akan dapat dipercaya. Sungguh, aku bersumpah, berkata Wiradadi. Tetapi Rara Wulan membentak. Aku tidak memerlukan sumpahmu. Cepat berjongkok dan minta ampun kepadaku. Tetapi Wiradadi yang masih mengingat harga dirinya tidak segera melakukannya. Namun Rara Wulan pun menjadi seperti orang yang telah kehilangan nalarnya. Sekali lagi selendangnya terayun dan menghantam punggung Wiradadi, sehingga terdengar Wiradadi itu mengaduh kesakitan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kemudian ia memberi isyarat agar Rara Wulan meninggalkan Wiradadi yang kesakitan itu. Tetapi Rara Wulan justru menjawab lantang. Tidak. Ia harus berjongkok dan mohon ampun. Jika tidak, maka ia akan mati di sini. Dua orang yang pingsan itu akan mati juga, sehingga tidak akan ada saksi, apa yang telah aku lakukan di sini. Gelagah Putih memang menjadi gelisah. Persoalannya tentu akan berkembang semakin buruk. Ia tidak dapat membayangkan, apa yang akan terjadi sore nanti jika Ki Jayaraga, Agung Sedayu dan Swandaru suami istri datang ke rumah Ki Suracala. Sementara itu, Rara Wulan masih juga mengayunkan selendangnya ke punggung Wiradadi, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. Aku akan menghitung sampai 5. Jika kau masih juga tidak mau berjongkok dan mohon ampun kepadaku, maka aku akan melecutmu dengan selendangku ini sampai kau mati. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Jika perlu, maka Kakang Prastawa aku minta untuk mengerahkan pasukan menghancurkan semua isi Kademangan Keleringan. Apalagi jika Kademangan ini berusaha melindungi keluargamu. Seperti yang dikatakan, maka Rara Wulan benar-benar mulai menghitung. Namun sampai ke hitungan ketiga, maka Wiradadi pun telah memaksa dirinya untuk berjongkok di depan Rara Wulan sambil berkata, Baik. Baik. Aku akan minta maaf kepadamu. Mohon ampun. Bukan minta maaf. Cepat lakukan, sebelum aku mencambukmu lagi. Aku mohon ampun, suara Wiradadi hampir tidak terdengar. Aku tidak mendengar suaramu.
Ulangi, bentak Rara Wulan. Wiradadi terpaksa mengulanginya. Ternyata ia benar-benar berhadapan dengan seorang gadis yang garang, dan lebih dari itu, ilmunya ternyata lebih tinggi dari ilmunya. Karena itu, maka Wiradadi pun terpaksa mengulangi dengan kata-kata yang lebih keras. Aku mohon ampun. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah bergeser dan berkata, marilah, kita tinggalkan tikus-tikus cecurut itu. Gelagah Putih mengangguk. Namun ia berkata, benahi pakaianmu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun melangkah masuk ke dalam gubuk, meskipun ia tetap berhati-hati. Ketika ia memasuki pintu gubuk itu ia berhenti sejenak, berpaling kepada Wiradadi sambil berkata, kau juga akan ikut masuk? Wiradadi tidak berani menjawab. Tetapi ia mengumpat-umpat di dalam hati. Rara Wulan pun kemudian membenahi pakaiannya di dalam gubuk itu. Hanya beberapa saat, ia pun segera keluar lagi. Dikenakannya selendangnya seperti semula, sebagaimana seorang perempuan mengenakan selendang. Kemudian tanpa mengatakan sepatah kata pun, Rara Wulan melangkah meninggalkan pategalan itu, diikuti oleh Gelagah Putih. Ketika mereka keluar dan mulut lorong, maka Gelagah Putih berdesis. Kau bersikap terlalu keras, Rara. Kau dapat berkata begitu karena kau tidak mengalami penghinaan yang mendasar. Kau tahu apa yang akan dilakukannya atas diriku? Tidak ada ampun bagi siapapun yang demikian. Untung aku masih mampu mengendalikan diri dan tidak membunuhnya. Tetapi bukankah tidak terjadi apa-apa? Bertanya Gelagah Putih. Tetapi itu sudah terjadi di kepala orang itu. Itu satu kenyataan bagi angan-angannya. Dan karena itu sudah sepantasnya ia menerima hukuman, yang seharusnya jauh lebih berat dari yang aku lakukan, jawab Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, kau dapat membayangkan apa yang akan terjadi sore nanti. Aku akan ikut. Jika aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku, aku akan melakukannya, jawab Rara Wulan. Kakang Agung Sedayu dan Kakang Swandaru tentu tidak akan mengizinkan kau ikut sore nanti. Kenapa? Bukankah yang terjadi tadi harus dipertanggungjawabkan? Bukankah aku akan dapat menjadi saksi atas sifat dan watak orang itu, sahut Rara Wulan. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Ia tahu bahwa perasaan Rara Wulan sudah menjadi gelap, sehingga sulit baginya untuk dapat berbicara dengan tenang. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih pun berkata, kita akan mengambil jalan lain. Bukan jalan yang paling baik yang menuju ke Tanah Perdikan. Kenapa? Bertanya Rara Wulan. Wiradadi dapat menjadi gila. Ia akan dapat mengerahkan banyak orang untuk memburu kita dan mencegat kita sebelum kita memasuki Tanah Perdikan. Karena itu, kita memilih jalan yang lain, sehingga jika ada sekelompok orang yang menyusul kita, mereka tidak akan segera menemukan kita, sehingga kita mencapai batas Tanah Perdikan. Di Tanah Perdikan, kita akan dapat berbuat lebih banyak. Apa salahnya jika sekelompok orang dungu itu menyusul kita? Bertanya Rara Wulan. Bukankah lebih baik jika kita tidak bertemu dengan mereka, yang sudah dapat kita bayangkan akibatnya? Bertanya Gelagah Putih dengan kata-kata yang berat menekan. Rara Wulan tidak menjawab. Namun ketika Gelagah Putih mengajaknya berbelok melalui jalan kecil, mereka pun berbelok. Meskipun Gelagah Putih belum pernah melalui jalan-jalan sempit di Kademangan Keleringan, namun dengan mengenali arah perjalanannya, maka Gelagah Putih tidak mengalami kesulitan untuk sampai ke perbatasan Tanah Perdikan menoreh di lereng pegunungan. Untunglah bahwa kawan perjalanannya bukan seorang gadis sebagaimana gadis kebanyakan. Ketika mereka melewati jalan berbatu padas dan bahkan kemudian mulai miring di kaki pegunungan, maka Rara Wulan tidak lagi menghiraukan pakaiannya. Ia telah menyingsingkan lagi kain panjangnya, sehingga pakaian khususnya lah yang nampak dikenakannya. Namun ternyata bahwa Wiradadi tidak mengerahkan orang-orangnya untuk mengejar Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tubuhnya terasa nyeri, sedangkan tulang punggungnya bagaikan menjadi retak. Dua orang pengikutnya yang pingsan itu pun mulai menjadi sadar kembali. Perlahan-lahan mereka mulai menemukan ingatannya, apa yang telah terjadi atas diri mereka. Namun mereka tetap tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh anak muda itu. Ketika mereka siap untuk memaksa anak muda itu agar tidak berbuat sesuatu, tiba-tiba saja mata mereka menjadi berkunang-kunang dan akhirnya semuanya menjadi gelap.
Demikian kedua orang itu melihat Wiradadi yang kesakitan, maka mereka menjadi gugup. Orang yang bertubuh pendek itu bertanya dengan kata-kata yang terbata-bata. Apa yang terjadi? Mata Wiradadi menjadi merah oleh kemarahan yang membakar ubun-ubunnya. Sambil menyeringai menahan sakit, Wiradadi yang masih merasa sakit untuk berdiri tegak itu berkata, "Ternyata kalian memang tikus cecurut seperti yang dikatakan perempuan liar itu. Apa yang kalian lakukan, sehingga tiba-tiba saja kalian berdua pingsan?" "Anak itu mempunyai ilmu iblis," desis orang yang berwajah garang. "Omong kosong. Kalian mencoba untuk menutupi kedunguan kalian," bentak Wiradadi. "Kami benar-benar tidak mempunyai kesempatan," berkata orang yang bertubuh pendek. Namun kemudian ia pun bertanya, "Tetapi apa yang terjadi dengan Ki Wiradadi?" "Tutup mulutmu," bentak Wiradadi. Ia mencoba untuk melangkah meninggalkan tempat itu. Namun ketika ia menggerakkan kakinya, maka terasa nyeri yang sangat telah menyengat punggungnya. Meskipun demikian, Wiradadi memaksa dirinya untuk melangkah meninggalkan tempat itu. Tetapi ia tidak segera kembali. Untuk mengurangi kesan buruk atas dirinya, maka Wiradadi telah turun ke sungai untuk mandi. Ia harus menghapus titik-titik darah yang meleleh dari mulutnya, serta balur-balur luka di tubuhnya. Jika ia mandi, maka tubuhnya akan nampak segar kembali, meskipun mula-mula tentu terasa perih. Namun Wiradadi tetap saja merasa ragu. Apakah ia harus mengatakan apa yang telah terjadi atas dirinya, atau tidak? Tetapi rasa-rasanya dendam telah membuat jantungnya membara. Ketika Wiradadi kemudian pulang ke rumah Ki Suracala, maka keadaannya memang nampak lebih baik. Bekas-bekas perkelahiannya tidak lagi nampak jelas. Dengan demikian maka orang-orang yang bertemu di jalan pulang, tidak mengetahui bahwa Wiradadi baru saja mengalami kesulitan menghadapi seorang gadis yang garang. Namun Wiradadi ingin memberitahukan apa yang telah terjadi atas dirinya kepada ayahnya, kepada pamannya, dan kepada orang-orang lain yang ada di rumahnya, meskipun harus dibumbuinya dengan kebohongan. Jika sore nanti benar-benar utusan Ki Argajaya datang, maka mereka harus mengalami perlakuan yang sama sebagaimana gadis itu memperlakukan dirinya. Sebenarnya lah, ketika Wiradadi itu sampai di rumah, ia pun langsung bertemu dengan ayahnya, dengan Ki Suracala dan dengan seorang pamannya yang lain. "Ki Suradipa, apa yang terjadi atas dirimu?" bertanya Ki Suratapa, ayahnya. Ia adalah sepupu Ki Suracala, yang ikut menemui Gelagah Putih dan Rara Wulan. Umurnya memang lebih tua dari Ki Suracala, meskipun tidak terpaut terlalu banyak. Sedangkan seorang lagi sepupu Ki Suracala adalah orang yang bertubuh tinggi kekar, yang sikapnya justru sangat keras terhadap keluarga Ki Argajaya. Wiradadi memang ragu-ragu menceritakan bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang perempuan. Ia merasa malu, terutama kepada Ki Suracala sendiri. Karena itu, ketika ia berjalan pulang, dua orang pengikutnya telah dibekalinya dengan cerita dusta, sebagaimana diceritakannya kepada ayah dan paman-pamannya. "Kami tahu bahwa kedua orang itu kemarin sudah mengamati rumah ini," berkata Wiradadi. "Karena itu, aku berniat untuk bertanya kepada mereka, untuk apa mereka kemarin datang kemari dan kemudian hari ini mereka datang pula. Ketika kami menemui mereka di luar padukuhan, ternyata mereka membawa beberapa orang kawan." "Jadi mereka tidak hanya berdua?" bertanya Ki Suratapa. "Ya. Lebih dari 5 orang. Mereka membawa aku ke Pategalan. Dan mereka telah memperlakukan aku dengan sewenang-wenang." "Dan kau biarkan dirimu diperlakukan seperti itu?" bertanya Ki Suratapa. "Aku, maksudmu kami bertiga, telah melawan. Tetapi jumlah mereka lebih banyak, sehingga kami berada dalam kesulitan," jawab Wiradadi. "Kenapa salah seorang dari kalian tidak memberitahukan kepada kami?" bertanya Ki Suradipa. "Ternyata bahwa kami tidak perlu melakukannya, Paman," jawab Wiradadi. "Mereka telah melarikan diri." "Dan kalian tidak mengejarnya dan menangkap seorang dari mereka?" bertanya Ki Suradipa. "Mereka telah berlari memencar. Sementara itu, kami memang tidak ingin membuat padukuhan ini, dan apalagi Kademangan ini, menjadi gaduh," jawab Wiradadi. "Tetapi bukankah ada di antara mereka seorang perempuan?" bertanya Ki Suratapa. "Ketika terjadi perkelahian, maka perempuan dan anak muda yang datang kemari itu sudah pergi. Mereka meninggalkan kawan-kawannya, sehingga sulit bagi kami untuk melacak jejaknya." Ki Suratapa itu pun menggeram. Dengan nada garang ia berkata,
Iblis yang tidak tahu diri. Tentu siasat Argajaya yang licik. Siapa yang licik di antara kita dan keluarga Ki Argajaya? Bertanya Ki Suracala. Kau juga gila, geram Suratapa. Kita sudah sepakat untuk memilih jalan terbaik. Kenapa kau masih ragu-ragu? Apakah benar kita sudah sepakat? Bertanya Ki Suracala. Jadi kau mau apa? Kau akan membiarkan cucumu lahir tanpa ayah? Bertanya Ki Suratapa. Bukankah aku mengatakan bahwa hal itu akan lebih baik daripada menyangkutkan keluarga Ki Argajaya? Kau masih saja dungu, geram Ki Suratapa. Aku bermaksud baik. Jika Prastawa kawin dengan anakmu, maka kau akan dapat berharap ikut berkuasa di tanah perdikan Menoreh. Anak Argapati itu tentu akan lebih senang mengikuti suaminya di Sangkal Putung dan akan mengabaikan tugasnya di tanah perdikan Menoreh. Nah, hanya tinggal Prastawa yang ada di antara keluarga Ki Argapati. Tetapi Ki Argajaya bukan sejenis lembu perahan yang akan menurut saja diperas tanpa berbuat sesuatu. Ia akan dapat berbuat banyak sebagai adik kepala tanah perdikan Menoreh. Menoreh tidak akan mempergunakan kekuatan tanah perdikan. Jika demikian maka mereka akan berhadapan dengan Kademangan Kleringan. Kau kira tanah perdikan berani menghadapi Kademangan Kleringan? Aku yakin bahwa aku akan dapat mempengaruhi Ki Demang Kleringan jika Argajaya berniat menggerakkan kekuatan tanah perdikan Menoreh untuk kepentingan pribadinya. Aku pun mengira bahwa Ki Argapati tidak akan memberikan kesempatan Argajaya berbuat demikian. Nama Argajaya itu sendiri di tanah perdikan Menoreh sudah tersisih sejak ia memberontak melawan kakaknya. Namun ternyata bahwa anaknya masih dianggap seorang pemimpin yang baik di tanah perdikan. Ternyata kau tidak dapat membaca keadaan di tanah perdikan Menoreh. Kau kira Ki Demang Kleringan berani melawan tanah perdikan Menoreh? Kecuali jika Ki Demang ingin melebur Kademangan ini menjadi debu, berkata Ki Suracala. Kami akan membatasi persoalan ini sebagai persoalan keluarga. Kami akan menyinggung harga diri keluarga Ki Argajaya agar tidak mempergunakan kekuatan tanah perdikan. Nah, kita akan mencobanya sore nanti, desis Suradipa. Wajah Ki Suracala menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, apa yang akan kalian lakukan sore nanti? Kita akan melihat, apakah keterangan mereka memuaskan atau tidak. Jika mereka masih berbelit-belit dan tidak mau dengan tangan terbuka menerima tawaran kita agar Prastawa segera menikah dengan Kanti, maka kita akan memperlakukan mereka sebagaimana orang-orang Argajaya memperlakukan Wiradadi, berkata Ki Suratapa. Itu tidak adil, berkata Ki Suracala. Apa yang tidak adil? Bukankah itu justru adil sekali? Ki Suradipa justru bertanya. Terus terang, aku tidak yakin akan kebenaran cerita Wiradadi, berkata Ki Suracala. Kau selalu berprasangka buruk, geram Ki Suratapa. Aku peringatkan, bahwa kau tidak mempunyai kesempatan apapun untuk menentukan sikap. Kau berada di bawah kekuasaan kami. Kau harus mengakui kenyataan buruk tentang anakmu. Ia telah menjerat Wiradadi yang sudah beristri. Seharusnya ia tahu, bahwa tingkah lakunya sangat tercela bagi seorang gadis. Lebih dari itu, maka anakmu harus mengetahui bahwa tidak boleh terjadi perkawinan di antara saudara pada keturunan ketiga. Sedangkan keturunan kedua justru tidak ada keberatannya. Perkawinan antara saudara sepupu tidak menjadi pantangan bagi kita. Ki Suratapa itu berhenti sejenak. Namun kemudian katanya dengan nada berat. Suracala, kau harus mempertimbangkan satu kemungkinan bahwa sebenarnya Kanti memang sudah merasa mulai mengandung karena hubungannya dengan Prastawa. Baru kemudian karena Prastawa ingkar, maka ia telah menjebak Wiradadi, kakangnya sendiri. Namun sayang, justru pada keturunan ketiga. Tidak. Bohong. Itu fitnah. Anakku tidak pernah berhubungan dengan Prastawa lebih dari hubungan persahabatan, sebagaimana aku dengan Adi Prastawa, jawab Ki Suracala. Apakah kau tidak pernah mendengar pengakuan Kanti, bahwa ia memang mencintai Prastawa, bertanya Ki Suradipa. Seandainya demikian, mereka tentu tidak akan melakukan larangan itu, jawab Ki Suracala. Ki Suratapa dan Ki Suradipa tertawa. Dengan nada tinggi Ki Suratapa berkata, kau memang keras kepala. Karena itu, kami akan menentukan kehendak kami tanpa minta persetujuanmu. Ingat, kau tidak akan dapat melawan kehendak kami. Karena kami bermaksud baik terhadap Kanti. Kami memang merasa kasihan kepadanya. Ki Suracala menarik nafas dalam-dalam.
Ia memang tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mendukung sikapnya. Tetapi ia yakin bahwa Prastawa memang tidak bersalah. Namun Ki Suracala memang menjadi cemas, bahwa sore nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Utusan Ki Agajaya akan dapat mengalami kesulitan. Bahkan mungkin bencana. Wiradadi memang iblis, geram Ki Suracala di dalam hatinya. Namun Ki Suracala pun memperhitungkan bahwa Ki Argajaya tidak akan dapat berbuat banyak. Seandainya ia mengalami kesulitan, maka kakaknya, Ki Argapati, belum tentu akan mau ikut campur, meskipun Prastawa terhitung salah seorang di antara para pemimpin pengawal di Tanah Perdikan. Ki Argajaya yang sudah bertahun-tahun tersisih, agaknya tidak akan dapat menggerakkan hati Ki Gede. Bahkan mungkin Prastawa justru akan dapat disisihkan, karena fitnah yang dilemparkan oleh keluarga Wiradadi yang menyangkut anak gadisnya, Kanti. Ki Suracala memang menjadi bingung. Rasa-rasanya ia ingin berteriak keras-keras, melontarkan gejolak di dalam hatinya. Ingin rasa-rasanya ia meneriakkan kebenaran yang terjadi atas anak gadisnya yang ternyata memang sedang mengandung itu. Tetapi suaranya tidak dapat meluncur dari sela-sela bibirnya. Yang dapat dilakukan memang hanya menunggu dengan berdebar-debar, apa yang akan terjadi sore nanti, jika utusan Ki Argajaya benar-benar datang ke rumahnya. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Ki Suratapa telah mempersiapkan sekelompok orang yang dapat membalas sakit hati anaknya. Tetapi Ki Suratapa sudah berpesan, agar mereka tidak bertindak lebih dahulu sebelum ada perintahnya. Ia harus mendengar lebih dahulu, hasil pembicaraan yang akan dilakukan. Jika hasilnya baik, sehingga perkawinan itu akan segera dapat dilaksanakan, maka kita akan melupakan kesalahan mereka atas Wiradadi. Tetapi jika mereka masih menunda-nunda, maka mereka akan mengalami nasib buruk, berkata Ki Suratapa. Orang yang rambutnya mulai ditumbuhi uban, namun tubuhnya masih nampak kuat dan kekar menjawab. Kami sudah cukup sabar menunggu. Jangan kecewakan cantrik-cantriku. Aku mengerti, jawab Ki Suratapa. Tetapi ingat, bahwa di Tanah Perdikan terdapat orang-orang berilmu tinggi. Aku sendiri tidak tahu seberapa tinggi tataran ilmu mereka, karena sudah agak lama aku meninggalkan Keleringan. Jika sekarang aku kembali, itu adalah karena ada persoalan yang menyangkut anakku di sini. Kemana kau pergi selama ini? Bukankah kau hanya bergeser sedikit ke barat dan tinggal di Pringsurat? Iya, jawab Suratapa. Meskipun tidak terlalu jauh, tetapi perhatianku sama sekali tidak pernah lagi tertuju pada Kademangan ini, apalagi Tanah Perdikan menoreh. Jangan cemas. Padepokanku tidak akan mengecewakanmu. Terserah kepadamu, percaya atau tidak. Ki Suratapa mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, bagaimanapun juga, menghadapi orang-orang Tanah Perdikan menoreh kita harus berhati-hati. Seandainya mata kita buta, tetapi kuping kita tentu mendengar. Sebaliknya seandainya kuping kita tuli, kita pun dapat melihat, bahwa di Tanah Perdikan menoreh terdapat orang-orang berilmu tinggi. Apakah kau memperkirakan bahwa Ki Argajaya akan memanfaatkan kedudukan kakaknya? Bertanya orang itu. Aku kira tidak. Bagaimanapun juga ia masih mempunyai harga diri. Kecuali itu, Ki Gede tidak akan mudah melupakan pengkhianatan adiknya itu, sehingga mungkin justru Prastawalah yang akan disingkirkan, jawab Ki Suratapa. Segala kemungkinan dapat terjadi. Tetapi satu hal yang sudah pernah aku katakan dan masih tetap berlaku. Aku tidak bertanggung jawab jika Tanah Perdikan mengerahkan pasukan pengawalnya. Padepokanku, bahkan bergabung dengan Kademangan Keleringan sekalipun, tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tetapi jika hanya sekelompok orang, apalagi keluarga dekat Ki Argajaya atau orang-orang upahannya, aku akan menghancurkan mereka. Tetapi jika benar kata-kata Wiradadi, agaknya Argajaya sudah benar-benar menjadi gila, berkata Suratapa. Jika hanya kelompok-kelompok kecil seperti itu, maka persoalannya akan mudah diatasi. Bahkan jika perlu, kita ambil saja Argajaya itu sendiri, untuk memaksa Prastawa memenuhi keinginanmu serta keluarga Suracala. Kakang Suracala juga hampir menjadi gila, geram Suratapa. Suracala bukan apa-apa, jawab orang itu. Nah, hati-hatilah. Bersiaplah. Aku tidak tahu berapa jumlah utusan Ki Argajaya. Tetapi sudah tentu tidak sejumlah pengawal di Tanah Perdikan menoreh, berkata Suratapa. Orang itu tertawa. Katanya, kau nampak sangat cemas.
Kita harus membuat perhitungan yang cermat. Argajaya tidak akan berani berbuat gila dengan mengirimkan orang kemari dan menyerang Wiradadi, jika ia tidak merasa memiliki kekuatan. Kenapa ia menyerang Wiradadi? Apakah ia mengetahui persoalan yang menyangkut Wiradadi? Bertanya kawan Suratapa itu. Seharusnya tidak. Tetapi mungkin justru Wiradadilah yang dijumpainya, sehingga secara kebetulan ia menjadi sasaran kegilaan Argajaya, atau bahkan Prastawa. Apakah mungkin mereka termasuk para pengawal tanah perdikan Menoreh? Justru pengawal terpilih yang dikirim oleh Prastawa untuk menakut-nakuti kalian, karena kalian telah menakut-nakuti ayahnya. Sementara itu Prastawa merasa pasti bahwa ia tidak bersalah. Nah, bukan aku yang menjadi cemas. Tetapi kau sudah menjadi ragu-ragu pula, berkata Ki Suratapa. Tidak, aku tidak ragu-ragu. Bebanku ringan. Jika persoalannya kemudian melibatkan tanah perdikan Menoreh, aku tidak bertanggung jawab. Aku dapat pergi begitu saja dan membiarkan Kademangan ini digilas oleh kekuatan tanah perdikan. Setan kau, geram Suratapa. Orang itu tertawa. Namun katanya kemudian, jangan cemas. Jika utusannya sore nanti tidak membuat persoalannya menjadi jernih, maka kami akan melakukan apa yang sebaiknya kami lakukan. Kami telah menyiapkan 10 orang berilmu tinggi. 5 orang dari perguruanku sendiri, sedangkan 5 orang dari perguruan lain. Bukan karena aku tidak mempunyai orang cukup, tetapi melibatkan perguruan lain akan mempunyai pengaruh yang baik jika terjadi permusuhan yang panjang di kemudian hari. Setidak-tidaknya ada kawan untuk memanggul beban. Nanti sore aku akan melibatkan 3 perguruan yang besar dari barat. Ki Suratapa mengangguk-angguk. Namun orang itu kemudian berkata, tetapi seperti yang kau janjikan, kami akan mendapat imbalan yang cukup. Ki Suratapa mengangguk-angguk. Katanya, aku mempunyai berpuluh-puluh ekor lembu dan kerbau. Kau tahu itu. Sementara itu keluarga Wiradadi perlu diselamatkan. Ki Suratapa itu berhenti sejenak, lalu katanya, bukankah kau tahu, siapakah mertua Wiradadi itu? Ya. Tetapi kenapa ia tidak kau libatkan sekarang, bertanya orang itu. Untuk sementara mereka tidak usah mengetahui apa yang terjadi di sini. Tetapi jika perlu, maka kami dapat membohonginya, sebagaimana kami membohongi Argajaya. Jika mertua Wiradadi sudah termakan, maka persoalannya akan meluas. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun mengerti, kenapa Ki Suratapa belum melibatkan mertua Wiradadi. Agaknya jika mungkin, persoalan antara Wiradadi dan Kanti akan disembunyikan saja. Namun jika tidak mungkin, maka fitnah atas Prastawa akan diperluas lagi. Demikianlah, maka semua persiapan dilakukan seandainya pembicaraan Ki Suracala dengan utusan Ki Argajaya itu gagal. Mereka akan memperlakukan orang-orang tanah perdikan Menoreh itu dengan tindak kekerasan, sebagaimana mereka lakukan atas Wiradadi sesuai dengan laporan Wiradadi itu sendiri. Dalam pada itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di rumahnya. Mereka telah memberitahukan apa yang terjadi di Kademangan Keleringan itu kepada Ki Jayaraga. Nanti sore aku akan ikut, berkata Rara Wulan dengan tegas. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Sekar Mirah yang ikut mendengarkan laporan Rara Wulan dan Gelagah Putih itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata persoalannya menjadi semakin rumit. Tetapi itu bukan salah kami, Mbokayu, berkata Rara Wulan kemudian kepada Sekar Mirah. Mereka mencegat kami. Sekar Mirah mengangguk-angguk sambil menjawab. Ya, memang bukan salah kalian. Karena itu, nanti sore aku harus ikut. Aku akan menjelaskan kepada keluarga Ki Suracala, bahwa orang yang bernama Wiradadi itu memang serigala. Tetapi kita tidak akan dapat mengatakan bahwa kau telah bertemu dengan Kanti, berkata Sekar Mirah. Kenapa? Aku tidak takut. Biarlah hal itu dikatakan. Jika mereka mendendam kami berdua, kami tidak keberatan, jawab Rara Wulan. Aku percaya. Tetapi yang juga akan mengalami kesulitan adalah Kanti itu sendiri. Bukankah ayahnya tidak lagi mampu melindunginya karena tingkah laku saudara sepupunya itu, sahut Sekar Mirah. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Jayaraga berkata, Mbokayumu benar, Rara. Kau dan Angger Gelagah Putih, dan barangkali kita semuanya, akan dapat meninggalkan mereka dan kembali ke tanah perdikan ini.
Tetapi bagaimana dengan Kanti? Bagaimana pula dengan Ki Suracala? Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, memang, kasihan Kanti. Karena itu, kita tidak dapat membawa-bawa nama Kanti. Tetapi kita sudah mengetahui kebenaran dari persoalan yang kami hadapi. Jelasnya, Prastawa tidak bersalah, berkata Sekar Mirah. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah berkata selanjutnya, tentang apakah kau dapat ikut atau tidak, sebaiknya kita bicarakan nanti dengan kakangmu Agung Sedayu dan kakang Suandaru. Tetapi bagaimana dengan pendapat Bokayu sendiri? Dan bagaimana dengan Ki Jayaraga? Bertanya Rara Wulan. Apa sebenarnya keberatannya jika aku ikut? Aku tidak akan mengganggu pembicaraan Ki Jayaraga. Tetapi jika mereka berdusta, aku dapat menjadi saksi. Berdusta tentang apa? Tentang peristiwa yang baru saja terjadi, atau tentang Prastawa, bekerja Sekar Mirah. Rara Wulan memang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tentang semuanya. Tentang semuanya. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Rara Wulan nampaknya benar-benar tersinggung oleh perlakuan Wirada di atasnya, sehingga kemarahannya masih saja melonjak-lonjak. Sambil mengangguk-angguk Sekar Mirah pun berkata, baiklah. Kita menunggu Kakang Agung Sedayu. Kakang sudah mengatakan bahwa ia akan pulang lebih awal, agar kita tidak terlalu malam sampai di Keleringan. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi wajahnya masih nampak gelap. Sementara itu Sekar Mirah berkata, sekarang, beristirahatlah Rara. Kau tentu letih. Rara Wulan mengangguk kecil. Ia pun kemudian telah pergi ke biliknya. Namun Rara Wulan sama sekali tidak beristirahat, ia justru memasuki sanggar seorang diri. Tetapi Sekar Mirah, Ki Jayaraga dan Gelagah Putih tidak mencegahnya. Mereka tahu bahwa Rara Wulan ingin melepaskan gejolak yang menghimpit jantung di dadanya. Sebenarnya Rara Wulan pun telah melakukan latihan-latihan berat seorang diri. Seakan-akan ia ingin tahu puncak kemampuannya selama ia berguru kepada Sekar Mirah. Bahkan kemudian, ia pun telah berlatih dengan selendang yang masih belum dikembalikan kepada Sekar Mirah, karena ia tahu bahwa Sekar Mirah tidak hanya memiliki selembar. Seperti yang dikatakan, ternyata Agung Sedayu pulang lebih awal dari biasanya. Ia pun segera minta agar Gelagah Putih pergi menemui Suandaru untuk mengatakan bahwa Agung Sedayu telah berada di rumah. Sebentar lagi kami akan datang. Kita akan segera berangkat ke Keleringan, pesan Agung Sedayu. Lalu katanya pula, karena itu, kami minta Suandaru berdua mempersiapkan diri. Demikian Gelagah Putih berangkat ke rumah Ki Gede untuk menemui Suandaru, maka Sekar Mirah pun telah memberitahukan persoalan yang dihadapi Rara Wulan dan Gelagah Putih di perjalanan. Orang itu memang keterlaluan. Desis Agung Sedayu. Sore ini Rara Wulan memaksa untuk ikut, berkata Sekar Mirah pula. Nampaknya kemarahannya masih memanasi jantungnya. Di mana ia sekarang? Bertanya Agung Sedayu. Ia berada di sanggar. Sudah cukup lama, jawab Sekar Mirah. Kepada Ki Jayaraga Agung Sedayu pun minta pertimbangan, bagaimana sebaiknya dengan Rara Wulan. Seandainya kita melarangnya, mungkin ia akan menyusul meskipun hanya sendiri, berkata Ki Jayaraga. Apakah Gelagah Putih tidak dapat mencegahnya? Bertanya Agung Sedayu pula. Agaknya terlalu sulit untuk menahan agar anak itu tidak pergi, jawab Ki Jayaraga. Agung Sedayu memang menjadi bingung. Dengan ragu-ragu ia bertanya kepada Ki Jayaraga. Apakah lebih baik anak itu kita bawa, daripada ia berbuat sesuatu di luar pengetahuan kita? Ki Jayaraga mengangguk sambil menjawab. Aku kira memang demikian. Tetapi ia harus berjanji bahwa ia akan menurut perintah kita. Gadis itu tidak boleh berbuat menurut kehendaknya sendiri. Namun Sekar Mirah pun berkata, nampaknya pembicaraan akan menjadi keras. Aku juga menduga demikian. Bahkan seandainya Rara Wulan tidak terlibat dalam perkelahian sekalipun, persoalannya akan menjadi rumit. Mereka menghendaki kita memberikan jawaban hanya soal waktu. Kapan pernikahan dilaksanakan? Padahal Prastawa tidak akan menikahinya, karena ia memang tidak seharusnya bertanggung jawab. Memang nampaknya tidak ada pilihan lain. Kita tidak tahu, apakah mereka sudah mempersiapkan sekelompok orang untuk menyambut kedatangan kita dengan caranya, berkata Ki Jayaraga.
Kita memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, berkata Agung Sedayu kemudian. Agung Sedayu pun kemudian minta agar Sekar Mirah memanggil Rara Wulan. Jika ia memang akan ikut, sebaiknya ia mandi dan berbenah diri. Kita akan segera berangkat. Jika kita terlalu lama, maka Swandaru akan terlalu lama menunggu, berkata Agung Sedayu. Demikianlah, maka Sekar Mirah pun segera memanggil Rara Wulan yang berada di dalam sanggar. Ketika Sekar Mirah memberitahukan bahwa Agung Sedayu telah datang, maka Rara Wulan pun segera akan berlari. Kau mau kemana, Rara? Bertanya Sekar Mirah. Aku akan minta kepada Kakang Agung Sedayu agar diperkenankan untuk ikut pergi ke Keleringan, jawab Rara Wulan. Aku sudah mengatakannya, jawab Sekar Mirah. Lalu, wajah Rara Wulan menjadi tegang. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Kakangmu tidak berkeberatan. Jadi aku boleh ikut, bertanya Rara Wulan. Ya. Kau boleh ikut, jawab Sekar Mirah. Rara Wulan pun segera meloncat memeluk Sekar Mirah dan menciumnya sambil berkata. Terima kasih. Aku akan berkemas. Tetapi ada syaratnya, Rara, berkata Sekar Mirah kemudian. Syaratnya apa? Bertanya Rara Wulan dengan dahi berkerut. Rara harus menurut segala perintah Ki Jayaraga, jawab Sekar Mirah. Karena Ki Jayaraga adalah orang yang diserahi memimpin kita semuanya sebagai utusan Ki Argajaya. Rara Wulan mengangguk. Katanya. Ya. Aku berjanji. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun telah berpakaian rapi pula. Karena Rara Wulan akan ikut, maka Gelagah Putih pun akan ikut pula. Kepada anak yang tinggal di rumahnya, Agung Sedayu berpesan agar ia melayani Wacana sebaik-baiknya. Bantulah jika diperlukan, keadaannya sudah berangsur baik, berkata Agung Sedayu. Ketika Agung Sedayu minta diri, Wacana yang sudah dapat duduk dan bahkan berjalan selangkah-selangkah itu bertanya. Apakah kalian akan pergi ke sebuah peralatan? Tidak, jawab Agung Sedayu. Kami sedang diutus oleh Ki Argajaya untuk membicarakan anaknya, Prastawa. Melamar, bertanya Wacana pula. Tidak pergi, jawab Ki Jayaraga. Juga tidak, jawab Agung Sedayu sambil tersenyum. Jadi, desak Wacana yang keheranan. Justru membatalkan satu pembicaraan tentang pernikahan Prastawa. Tetapi sejak pertama, pembicaraan tentang pernikahan itu sudah tidak wajar, jawab Agung Sedayu. Wacana hanya mengangguk-angguk saja. Persoalan yang dibawa oleh Agung Sedayu itu tentu berbelit, sehingga untuk menjelaskannya diperlukan waktu. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian seisi rumah itu pun telah berangkat. Mereka lebih dahulu singgah di rumah Ki Gede. Kemudian bersama-sama dengan Swandaru dan Pandanwangi, mereka berangkat ke Kademangan Keleringan. Namun sebelum mereka berangkat, maka Agung Sedayu telah memberikan sedikit cerita tentang peristiwa yang terjadi atas Rara Wulan, sehingga mereka pun harus bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Tetapi Swandaru tersenyum sambil berkata, Pandanwangi telah bersiap menghadapinya. Karena persoalannya telah jelas. Kita tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Sementara itu, bagi mereka sikap ini berarti kekerasan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi betapapun beban itu memberati keberangkatan kita, tetapi kita harus berusaha. Sejauh dapat kita lakukan. Swandaru justru tertawa. Katanya, satu harapan yang sia-sia. Sebaiknya kita tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Meskipun demikian, tidak ada di antara kita yang menunjukkan sikap seperti itu. Kita semuanya tidak ada yang semata-mata membawa senjata. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Senjata Agung Sedayu dan Swandaru memang tidak nampak karena berada di bawah baju mereka. Sementara itu, Sekar Mirah dan Rara Wulan membawa selendang, sedangkan Pandanwangi membawa sepasang pisau belati di lambung, di bawah bajunya yang longgar. Pisau belati memang hanya pendek saja, sehingga sama sekali tidak nampak justru karena Pandanwangi memakai baju yang longgar. Adapun Gelagah Putih telah mengenakan ikat pinggang kulitnya, yang juga merupakan senjatanya yang diandalkannya. Hanya Ki Jayaraga sajalah yang memang tidak membawa senjata. Tetapi ia memiliki kemampuan untuk mempergunakan ikat kepalanya, baik sebagai perisai maupun sebagai senjata, jika diperlukan.
Meskipun Ki Jayaraga tidak memiliki ikat kepala khusus sebagaimana Ki Waskita. Ki Gede yang sudah mendapat penjelasan tentang keadaan yang akan dihadapi oleh sekelompok orang yang pergi ke Kademangan Kleringan itu, memang menjadi berdebar-debar. Namun Ki Gede memang tidak menawarkan kekuatan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, karena persoalannya menurut Ki Gede memang persoalan pribadi. Berhati-hatilah, pesan Ki Gede. Namun bagaimanapun juga kalian harus berusaha untuk dapat menyelesaikan persoalan ini tanpa harus mempergunakan kekerasan. Mungkin Angger Swandaru benar, bahwa harapan itu akan sia-sia. Tetapi segala sesuatunya yang belum terjadi itu tidak lebih dari satu kemungkinan, yang masih dipengaruhi oleh keadaan terakhir dari persoalan itu sendiri. Tetapi juga mungkin sekali pengaruh lain. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi karena yang mengatakannya adalah mertuanya, maka ia tidak mengatakan sesuatu. Demikianlah, beberapa saat kemudian, sekelompok kecil utusan Ki Argajaya itu telah berangkat. Prastawa sendiri tidak ikut bersama utusan itu. Namun ketika ia berdiri di regol saat utusan itu berangkat, Prastawa sempat bertanya kepada Agung Sedayu. Apakah aku harus mempersiapkan sekelompok pengawal terpilih dan memasuki Kademangan Kleringan? Jangan, berkata Agung Sedayu. Jika hal itu kau lakukan, maka persoalannya akan menjadi semakin rumit. Ki Demang Kleringan akan dapat tersinggung. Jika Ki Demang Kleringan tersinggung, ia mau apa? Jika ia melibatkan diri dalam persoalan ini, maka aku akan menggilas Kleringan dengan kekuatan Tanah Perdikan Menoreh. Tidak. Itu tidak perlu. Serahkan segala-galanya kepada kami. Kami akan berusaha membuat penyelesaian terbaik. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi bagaimanapun juga, ia merasa cemas atas keselamatan orang-orang yang telah dipilih menjadi utusan ayahnya untuk pergi ke Kleringan itu. Namun Prastawa berusaha untuk meyakini bahwa yang pergi ke Kademangan Kleringan itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara itu menurut perhitungannya, Ki Demang Kleringan tentu tidak akan melibatkan dirinya. Bahkan mungkin Ki Demang tidak tahu menahu persoalan yang menyangkut dirinya itu. Keberangkatan beberapa orang ke Kademangan Kleringan itu memang menarik perhatian. Orang-orang yang berpapasan selalu bertanya, mereka akan pergi kemana? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kami akan pergi ke Kleringan, jawab Agung Sedayu. Ada persoalan sedikit menyangkut hubungan Kleringan dan Tanah Perdikan, setelah orang-orang di perkemahan itu terusir. Apakah orang-orang Kleringan akan membuat persoalan? Bertanya seorang anak muda. Tidak. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita akan bersama-sama menangani perkemahan yang ditinggalkan oleh para penghuninya, karena sebagian dari perkemahan itu berada di Tanah Perdikan, tetapi ada pula yang berada di Kademangan Kleringan. Kenapa Ki Gede tidak memanggil saja Ki Demang Kleringan, sehingga beberapa orang Tanah Perdikan harus pergi ke sana, bertanya anak muda yang lain. Karena selain pembicaraan yang sungguh-sungguh, kami akan melihat keadaannya, jawab Agung Sedayu pula. Jawaban itu agaknya dapat memberi kepuasan sedikit kepada anak-anak muda di Tanah Perdikan itu. Sementara itu, Ki Suratapa benar-benar telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendakinya. Kawannya sudah mempersiapkan 10 orang berilmu tinggi untuk melakukan tindak kekerasan, jika pembicaraan yang akan dilakukan itu gagal. Dengan kesadaran bahwa di Tanah Perdikan ada orang-orang yang berilmu tinggi, maka 10 orang yang dipilih adalah orang-orang yang menurut perhitungan mereka adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Mereka bukan sekelompok orang dari satu perguruan. Tetapi kawan Ki Suratapa itu telah membawa orang-orang terbaik dari 3 perguruan yang lain. Seandainya yang datang sebagai utusan Ki Argajaya itu berjumlah 20 orang sekalipun, maka kami tentu akan dapat mengatasinya, berkata kawan Ki Suratapa itu. Aku dan Suradipa tentu tidak hanya akan tinggal diam, berkata Ki Suratapa. Hanya Suracala sajalah yang tidak dapat kami harapkan. Wiradadi dan kedua orang kawannya, yang tadi siang sudah harus menghalau sekelompok orang dari Tanah Perdikan, tentu masih mendendam. Kalian tidak perlu turut campur, berkata kawan Ki Suradipa itu, namun katanya selanjutnya. Kecuali jika kalian sendiri menginginkan untuk membalas dendam dengan tangan kalian sendiri. Iya, jawab Suratapa. Wiradadi tentu ingin menangkap orang yang siang tadi telah memperlakukannya dengan kasar. Atau salah seorang dari mereka, jika nanti ikut datang kemari. Kawan Ki Suratapa itu mengangguk-angguk.
katanya. Kami akan berada di luar padukuhan. Jika kami harus bertindak, maka kami akan lebih bebas melakukannya. Karena itu, maka apapun yang harus kami lakukan, kau harus mengirimkan orangmu menemui kami di Bulak di luar padukuhan. Sekali lagi aku ingatkan meskipun kalian sudah mengerti, bahwa di tanah perdikan banyak terdapat orang berilmu tinggi. Ya. Tetapi kami sudah siap. Meskipun demikian, kami tetap ragu-ragu bahwa Ki Gede akan membantu adiknya yang telah mengkhianatinya. Meskipun demikian, aku pun ingin mengingatkanmu bahwa kami tidak bertanggung jawab jika tanah perdikan langsung melibatkan pasukan pengawalnya. Menurut perhitunganku, hal itu tidak mungkin dilakukan, jawab Ki Suratapa. Baiklah. Apapun yang akan terjadi kemudian adalah tanggung jawabmu Suratapa. Tetapi jangan cemaskan tentang orang-orang yang bakal datang sore ini. Dengan demikian, maka 10 orang yang sudah dipersiapkan itu telah mengambil tempat di luar padukuhan. Mereka berada di Pategalan. Namun 2 orang di antara mereka duduk di pinggir jalan, untuk melihat siapa saja yang bakal datang ke rumah Ki Suracala. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi barat, maka seorang yang ditugaskan oleh Ki Suratapa untuk melihat-lihat keadaan, dengan bergegas lewat jalan Bulak yang menuju ke padukuhan itu. Ketika kedua orang yang menunggu itu melihatnya, maka orang itu pun dihentikannya. Apakah mereka sudah datang? Bertanya salah seorang dari mereka. Ya, aku sudah melihat mereka, jawab orang itu. Berapa orang? Belum jelas. Tetapi kurang dari 10. Separuh dari mereka adalah perempuan, jawab orang itu. Perempuan? Ya. Mereka nampaknya utusan resmi Ki Argajaya. Menilik pakaiannya, mereka seperti orang yang sedang pergi melamar. Resmi sekali. Licik. Ki Argajaya bersembunyi di belakang punggung perempuan. Tadi pagi ia mengutus anak-anak. Bahkan seorang di antaranya juga perempuan. Agaknya ia tidak mempunyai cara yang lebih jantan untuk membuat penyelesaian masalahnya. Sudahlah, berkata orang itu. Aku akan menyampaikan kabar ini kepada Ki Suratapa. Kedua orang itu tidak mencegahnya, sehingga orang itu pun segera berlari-lari kecil menuju ke padukuhan. Kedua orang itu pun segera memberitahukan kedatangan orang-orang tanah perdikan itu kepada kawan-kawannya. Mereka memang menjadi sangat kecewa, bahkan ada yang mengumpat-umpat ketika mereka tahu bahwa yang datang separuh di antaranya adalah perempuan, sehingga dengan demikian, maka kemungkinan terjadinya kekerasan menjadi kecil. Aku sudah kehilangan banyak waktu. Tetapi jika tidak terjadi apa-apa di sini, maka waktu yang hilang itu benar-benar tidak berarti lagi. Kita masih menunggu. Jika perlu, maka perempuan-perempuan itu justru akan dapat menjadi bahan taruhan jika Ki Argajaya menjadi keras kepala. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Tetapi seorang yang berkumis lebat berkata dengan suaranya yang mengguntur. Sudah aku katakan, bahwa aku akan berbuat apa saja menurut kehendakku. Jika mereka membawa perempuan kepadaku, itu salah mereka. Apapun yang dapat kita lakukan, tetapi kita masih tetap terikat pada tugas yang sudah kita bicarakan dengan Suratapa. Karena itu, maka kita harus menunggu, apa saja yang dapat kita lakukan atas orang-orang yang datang ke padukuhan itu. Jika aku berbuat atas tanggung jawabku sendiri, maka tidak seorang pun yang mampu mencegah aku, jawab orang berkumis lebat itu. Kau dapat melakukannya setelah tugas pokok kita selesai. Ingat, yang menentukan adalah Suratapa. Orang itu tidak menjawab. Sementara orang yang berkepala botak berkata, kita lihat, siapa saja yang lewat. Jika kita semuanya turun ke jalan, maka mereka tentu akan membuat perhitungan tentang kehadiran kita. Tetapi mereka sudah ada di sini. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka akan kembali, kita justru akan menggiring mereka agar mereka berjalan terus. Ternyata yang lain pun sependapat. Karena itu, maka 10 orang itu pun telah pergi ke pinggir jalan. Namun mereka masih juga berusaha untuk tidak semata-mata berkumpul 10 orang. Tetapi mereka berusaha untuk menebar. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, lewat sebuah iring-iringan kecil. Mereka adalah Ki Jayaraga, Agung Sedayu, Swandaru, Gelagah Putih, Sekar Mirah, Pandan Wangi dan Rarawulan. Ketika mereka melewati beberapa orang yang duduk di pinggir jalan meskipun menebar, panggraita mereka sudah tersentuh.
Nampaknya orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu bukan para petani yang memiliki kotak-kotak sawah di sebelah-menyebelah jalan itu. Tetapi sepanjang orang-orang itu tidak berbuat sesuatu, maka Ki Jayaraga dan para pengiringnya sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dengan tenangnya orang-orang dari tanah perdikan menoreh itu melintasi mereka, orang-orang yang menebar di pinggir jalan sambil memperhatikan sekelompok orang yang lewat itu dengan mata yang hampir tidak berkedip. Di antara utusan Ki Argajaya itu terdapat 3 orang perempuan. Seorang di antaranya masih terlalu muda. Sedangkan yang 2 orang adalah perempuan yang mulai menjadi masak. Yang sangat menarik perhatian, ketiganya adalah perempuan-perempuan yang cantik. Justru mereka menggunakan pakaian yang terpilih. Sehingga dengan demikian maka utusan Ki Argajaya itu nampaknya benar-benar utusan yang resmi. Demikian iring-iringan itu lewat, maka 10 orang yang menebar itu telah berkumpul kembali. Orang yang berkumis lebat itu berkata, "Aku dapat dibuat gila karenanya." Ki Argajaya memang cerdik sekali. Ia mengirim utusan resmi yang separuh di antaranya adalah perempuan. Dengan demikian, sulit bagi Ki Suratapa untuk bertindak dengan kekerasan jika ia masih mempunyai harga diri, berkata kawan Ki Suratapa. "Kenapa?" bertanya orang yang berkumis lebat. "Bukankah itu salah Argajaya sendiri? Bagiku, kita tidak akan peduli siapapun yang datang. Jika mereka tidak memenuhi keinginan Ki Suracala, maka mereka akan dibereskan di sini." Tentu tidak semudah itu. Meskipun Ki Suratapa sudah berjanji bahwa akibat yang timbul dari rencananya ini bukan tanggung jawab kita, tetapi apakah kita akan melakukan kekerasan terhadap sekelompok utusan resmi, yang separuhnya terdiri dari perempuan? "Aku berpikir sebaliknya," berkata seorang yang bertubuh agak pendek tetapi sedikit gemuk. "Perempuan itu akan dapat menjadi taruhan. Jika Argajaya tidak memenuhi tuntutan Suratapa, maka perempuan-perempuan itu tidak akan pulang ke rumah mereka. Jika demikian, maka harga diri tanah perdikan menorehlah yang tersinggung. Keluarga Suratapa akan dapat digilas sampai lumat. Bahkan keluarganya yang berada di Pring Surat sekalipun. Bukankah jika terjadi demikian bukan tanggung jawab kita?" bertanya orang yang berkumis lebat. Itu menyalahi pembicaraan kita dengan Ki Suratapa. Kecuali jika Ki Suratapa menghendaki demikian. Orang berkumis lebat itu tidak menjawab. Tetapi agaknya ia tidak menghiraukan pembicaraan itu. 3 orang perempuan yang ada di dalam iring-iringan itu adalah perempuan-perempuan yang sangat cantik. Bahkan seandainya ia diberi hak untuk memilih, maka ia akan mengalami kesulitan. Sementara itu, ke-7 orang utusan Ki Argajaya itu sudah mendekati padukuhan. Ketika mereka kemudian memasuki regol, maka dari belakang dinding halaman di sudut padukuhan, Wiradadi dan kedua orang pengikutnya ternyata telah mengintip mereka dari balik rumpun bambu. Jantungnya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat anak muda dan gadis yang pagi tadi datang ke padukuhan itu, telah ikut pula bersama sekelompok utusan Ki Argajaya. "Setan anak itu," geram Wiradadi. "Bukankah satu kebetulan," berkata orang yang berwajah garang itu. "Kita akan dapat membalas dendam." "Apakah kau masih berani bertempur melawan mereka?" bertanya Wiradadi. "Ada 10 orang di Bulak. Kita bergabung dengan mereka," jawab orang yang berwajah garang itu. Wiradadi mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Perempuan yang telah mempermalukan aku itu harus menyesali perbuatannya. Ia tidak akan terlepas dari tanganku." Sementara itu, ke-7 orang utusan Ki Argajaya itu telah mendekati rumah Ki Suracala. Gelagah putih yang sudah mengetahui letak rumah itu, berjalan di depan. Dalam pada itu, Ki Suracala sudah mendapat pemberitahuan bahwa utusan dari tanah perdikan sudah datang. Karena itu, maka ia pun telah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan mereka. Untuk menghormati tamunya, maka Ki Suracala telah mengenakan pakaian yang pantas. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin dianggap seorang yang tidak mengenal unggah-ungguh. "Buat apa kau memakai pakaian lengkap seperti itu?" bertanya Ki Suratapa. "Bukankah utusan Ki Argajaya juga mengenakan pakaian yang baik dan pantas? Bahkan kedua orang anak yang datang pagi tadi pun berpakaian rapi sesuai dengan tugas mereka." "Aku tidak peduli," berkata Ki Suradipa. "Itu terserah kepadamu," jawab Ki Suracala. "Tetapi aku peduli atas kedatangan mereka." "Tetapi ingat Suracala," geram Suratapa. "Kau harus tahu diri. Keselamatan keluargamu tergantung pada sikapmu sekarang ini.
Apalagi jika mertua Wiradadi mengetahui apa yang terjadi. Mungkin seluruh keluargamu sudah dibunuhnya, karena ia tentu tidak mau nama keluarga anaknya tercemar karena tingkah laku gadis liarmu itu. Tidak, itu fitnah, geram Ki Suracala. Sekali lagi aku peringatkan. Keselamatan keluargamu tergantung pada sikapmu. Hidup mati Kanti berada di ujung lidahmu, berkata Ki Suratapa. Wajah Ki Suracala menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa keselamatan Kanti, dan bahkan seluruh keluarganya, tergantung pada sikapnya. Ki Suracala memang mempercayainya. Bahkan mertua Wiradadi yang garang akan dapat berbuat apa saja atas Kanti, yang dianggapnya dengan sengaja mengganggu ketenangan keluarga anaknya itu. Saudara sepupunya yang bengis itu, untuk melindungi keselamatan anak lelakinya, akan dapat saja melemparkan fitnah, seakan-akan Kanti sengaja menggodanya sehingga perbuatan yang tercela itu telah terjadi. Namun demikian, sebenarnya hati Ki Suracala tidak membenarkan langkah yang diambil oleh sepupunya itu dengan mengorbankan Prastawa, anak Ki Argajaya, justru karena Ki Argajaya sejak lama tersisih dari keluarga Tanah Perdikan menoreh karena pengkhianatannya yang menelan banyak korban itu. Namun bagaimanapun juga, Ki Suracala harus melihat kenyataan yang dihadapinya. Ki Suratapa sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memaksakan kehendaknya. Dalam pada itu, sejenak kemudian, utusan Ki Argajaya dari Tanah Perdikan menoreh itu telah sampai ke depan regol halaman rumahnya. Seseorang yang diperintahkan oleh Ki Suracala menunggu, segera mempersilahkan mereka masuk. Ki Suracala sudah mempersiapkan diri untuk menerima mereka. Ki Suradipa juga sudah berada di pendapa pula. Dengan ramah dan dengan unggah-ungguh yang utuh, Ki Suracala menerima utusan Ki Argajaya. Mereka pun kemudian dipersilakan untuk naik dan duduk di pendapa. Sementara itu, Ki Suratapa dan Ki Suradipa juga ikut menerima tamu-tamu itu. Ki Suracala pun kemudian telah mempertanyakan keselamatan tamunya di perjalanan, serta keluarga yang mereka tinggalkan. Baru kemudian Ki Suracala telah memperkenalkan kedua orang saudara sepupunya itu. Ki Jayaraga yang ditugaskan untuk memimpin utusan itu pun telah memperkenalkan diri pula. Disebutnya dirinya sendiri sebagai saudara sepupu Ki Argajaya. Kemudian diperkenalkannya orang-orang yang menyertainya seorang demi seorang. Ketika Ki Jayaraga menyebut nama Pandanwangi, istri Swandaru, sebagai putri Ki Gede Menoreh, maka Ki Suratapa, Ki Suradipa dan bahkan Ki Suracala sendiri menjadi berdebar-debar. Bagaimanapun juga anak Ki Gede Menoreh itu tentu datang atas sepengetahuan Ki Gede. Jika terjadi sesuatu atas anak perempuannya, sudah tentu Ki Gede tidak akan tinggal diam. Ki Suratapa sudah mulai merasa bahwa perhitungannya tidak seluruhnya benar. Ia mengira bahwa Ki Gede dan keluarganya tidak akan mempedulikan nasib Ki Argajaya, dan bahkan nasib Prastawa. Namun ternyata bahwa anak perempuan Ki Gede itu sendiri telah datang ke rumah Ki Suracala. Kedatangan Pandanwangi agaknya benar-benar berpengaruh. Bagaimanapun juga mereka harus memperhitungkan sikap Ki Gede di belakang utusan yang datang itu. Tetapi Ki Suratapa masih mempunyai satu jalan. Mengungkit harga diri keluarga Ki Argajaya, sehingga tidak berlindung di bawah kekuatan Tanah Perdikan Menoreh. Karena persoalannya sangat terbatas pada persoalan pribadi dan harga diri sebuah keluarga. Beberapa saat Ki Suracala masih belum menyinggung persoalan yang sebenarnya. Ia masih saja berbicara tentang berbagai hal di Tanah Perdikan dan di Kademangan Kleringan. Bahkan mereka juga berbicara tentang orang-orang yang ada di perkemahan, yang terusir oleh kekuatan dari Tanah Perdikan Menoreh. Beberapa saat kemudian, maka minuman dan makanan pun telah dihidangkan, sehingga pembicaraan pun terputus untuk beberapa saat. Baru kemudian, setelah minum beberapa teguk, maka Ki Suracala pun telah bertanya. Kisanak. Sebagaimana Kisanak katakan tadi, bahwa kedatangan Kisanak adalah mengemban tugas dari Ki Argajaya. Nah, barangkali Kisanak dapat menguraikan pesan dari Ki Argajaya itu? Ki Jayaraga yang rambutnya sudah ubanan itu mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian katanya. Ki Suracala. Kami sudah menerima pesan-pesan Ki Suracala. Jika hari ini kami datang sebagai utusan Ki Argajaya, maka persoalan yang pernah Ki Suracala sampaikan kepada Ki Argajaya itulah yang ingin kami bicarakan sekarang ini. Sebelum Ki Suracala menjawab, maka Ki Suratapa sudah menyahut. Lalu, kapan Ki Argajaya akan menyelenggarakan pernikahan itu? Tetapi tidak terlalu lama lagi, karena keadaan Kanti sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersembunyi lebih lama.
Maaf, Ki Suratapa, jawab Ki Jayaraga. Bukan maksud kami menunda-nunda persoalan. Tetapi sebagaimana waktu yang ditetapkan oleh Ki Suracala sendiri. Bahkan masih tersisa 1 hari lagi. Ya. Memang masih ada waktu, sahut Ki Suracala. Tetapi Ki Suradipa segera memotong. Tugas Kisanak tinggal menyampaikan keputusan Ki Argajaya, kapan ia akan melangsungkan pernikahan Kanti dengan Prastawa. Bukankah tinggal menyebut hari, pasaran dan tanggal? Kenapa ragu-ragu? Ternyata orang berwajah garang itu memang licik. Sementara Ki Jayaraga belum menjawab, Ki Suradipa sudah mendahului. Tentu saja semakin cepat akan menjadi semakin baik. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun mengangguk pula sambil menjawab. Ya. Semakin cepat persoalan ini selesai, tentu semakin baik. Ki Suradipa mengangguk-angguk sambil berkata. Bagus. Jika demikian, sebut saja, kapan Ki Argajaya akan menyelenggarakan pernikahan anaknya. Nanti setelah persoalan pokok yang kita bicarakan selesai, kita dapat berbicara tentang apa saja. Mungkin tentang pelaksanaannya atau tentang hal-hal lain yang bersangkut paut dengan pernikahan itu. Biaya, misalnya. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya yang ditujukan kepada Ki Suracala. Maaf. Ki Suracala. Sebelumnya, baiklah aku menyampaikan pesan Ki Argajaya lebih dahulu. Bukan tentang hari-hari pernikahan, tetapi tentang kebenaran persoalan itu sendiri. Cukup, potong Ki Suratapa. Sudah aku katakan bahwa kami hanya mau mendengar pesan Ki Argajaya tentang saat pernikahan. Yang lain tidak. Tentu kita akan sampai kepada persoalan pernikahannya itu sendiri. Tetapi bukankah pernikahan itu bukan satu persoalan yang berdiri sendiri, berkata Ki Jayaraga. Lalu katanya pula. Karena itu. Maka jika kita berbicara tentang pernikahan itu, maka kita tentu akan berbicara tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pernikahan itu sendiri. Misalnya, siapa orangnya, bagaimana sikap keluarganya, dan kenapa pernikahan itu harus berlangsung. Tanpa kejelasan tentang hal itu, maka pernikahan itu akan menjadi kabur. Siapa yang akan menikah, apakah orang tuanya sependapat, atau apakah kedua orang yang akan menikah itu sudah setuju atau bahkan menolak. Jangan berputar-putar Ki Jayaraga, berkata Ki Suradipa. Kami tidak mempunyai minat untuk berbicara tentang hal-hal yang lain kecuali pernikahan itu sendiri. Tetapi bukankah harus dijelaskan, siapa yang akan menikah dengan siapa? Tentu bukan aku. Itu sudah jelas. Jangan mengada-ada. Yang menikah adalah Prastawa dengan Kanti. Mereka harus menikah karena hubungan mereka telah melampaui batas sehingga Kanti mengandung. Sementara itu hubungan antara keduanya semula sudah direstui oleh orang tuanya. Nah, apalagi, berkata Ki Suratapa. Itulah yang ingin kami cocokkan, jawab Ki Jayaraga. Bukan karena kami tidak mempercayainya, tetapi mungkin ada kekeliruan atau salah paham. Menurut pengakuan Prastawa, ia sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Kanti dalam pengertian yang menyebabkannya mengandung. Prastawa mengaku bahwa ia kenal baik dan akrab dengan Kanti. Tetapi tidak lebih dari persahabatan biasa. Apalagi sampai melakukan pelanggaran seperti yang dimaksudkan. Siapa yang mengatakan itu? Bertanya Ki Suradipa. Prastawa sendiri, jawab Ki Jayaraga. Kami sudah menduga bahwa Prastawa yang licik itu tidak akan berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itulah sebabnya kami harus mempergunakan cara yang khusus untuk memaksa Prastawa berani bertanggung jawab, geram Suradipa. Soalnya bukan tidak berani bertanggung jawab, tetapi Prastawa tidak melakukannya, berkata Ki Jayaraga. Hal itu berkali-kali dikatakannya. Baik di hadapan ayahnya, Ki Argajaya, maupun di hadapan Ki Gede Menoreh. Ia berbohong. Apakah kalian akan melindungi seorang pengecut yang berbohong? Bertanya Ki Suratapa. Ki Suracala, berkata Ki Jayaraga kepada Ki Suracala. Ki Suracala adalah ayah gadis yang mengandung itu. Kami mengusulkan, agar Prastawa dan Kanti dipertemukan di hadapan orang-orang tua yang berpengaruh dari kedua belah pihak. Biarlah keduanya berbicara dengan jujur. Apakah Prastawa memang bersalah? Tidak. Ki Suratapa hampir berteriak. Tidak ada gunanya. Prastawa tentu tetap berbohong. Kebohongan yang mantap tentu akan memberikan kesan bersungguh-sungguh. Dan itu akan dapat dilakukan oleh Prastawa.
Tetapi kita harus berusaha untuk sampai pada satu kebenaran. Jika keduanya berbicara sendiri-sendiri, maka tidak akan pernah dapat dicari kenyataan yang sebenarnya terjadi, berkata Ki Jayaraga. Tidak. Aku sudah mengatakan tidak. Aku hanya ingin ketetapan waktu pernikahan, itu saja, garam Ki Suratapa. Tetapi bukankah ayah Kanti adalah Ki Suracala? Bertanya Ki Jayaraga. Wajah Ki Suratapa dan Ki Suradipa menjadi merah. Sementara itu Ki Suracala menjadi sangat gelisah. Namun Ki Suratapa itu pun berkata, aku tidak mau banyak berbicara lagi. Waktu yang kami berikan masih tersisa 1 hari. Namun karena kalian sudah ada di sini sebagai utusan Ki Argajaya, maka kita akan menetapkan saja hari pernikahan itu, dengan janji untuk ditepati oleh kedua belah pihak. Tetapi kami tidak mendapat wewenang untuk itu, jawab Ki Jayaraga. Kalian menyampaikan keputusan ini kepada Ki Argajaya. Biarlah Ki Argajaya mematuhinya. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berpaling kepada Pandanwangi sambil berkata, apakah menurut pendapat Angger Pandanwangi, kita dapat bertindak sebagaimana dikatakan oleh Ki Suratapa? Pandanwangi menggeleng lemah. Sementara itu, Suandaru duduk dengan sangat gelisah, ia sudah mulai tidak telaten dengan pembicaraan yang berkepanjangan itu. Tidak, Ki Jayaraga, berkata Pandanwangi kemudian. Wewenang yang ada pada kami adalah menyampaikan kebenaran itu. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya pula. Nah, kau dengar. Angger Pandanwangi adalah anak perempuan Ki Gede. Bahwa Angger Pandanwangi disertakan dalam kelompok utusan ini, karena Ki Gede ingin tahu dengan pasti apakah Prastawa bersalah atau tidak. Jika Prastawa memang bersalah, maka Ki Gede sendiri akan mengambil tindakan. Tetapi jika tidak, maka Prastawa akan mendapat perlindungan. Persoalan ini adalah persoalan Ki Suracala dengan Ki Argajaya. Tentu saja Ki Gede dapat mengerahkan pasukannya untuk memaksakan kehendaknya. Tetapi itu adalah sikap yang sangat licik. Ia telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melindungi kesalahan kemenakannya. Tidak. Ki Gede belum memutuskan untuk melindungi Prastawa. Ki Gede sedang berusaha untuk melihat kebenaran dari persoalan ini. Karena itu, maka aku berpendapat sebaiknya Prastawa dan Kanti dipanggil bersama-sama untuk berbicara langsung, dengan jujur menyatakan kebenaran itu. Tidak. Itu tidak perlu, jawab Ki Suratapa. Dalam keadaan yang demikian, Kanti akan dapat menjadi ketakutan, dan tidak akan berani mengatakan kebenaran itu. Bukankah ia akan disertai oleh ayahnya, dan barangkali kalian berdua, jawab Ki Jayaraga. Tidak. Kami tidak ingin mengulur-ulur waktu lagi, berkata Ki Suratapa. Selebihnya, aku ingin menegaskan bahwa persoalannya adalah persoalan antara keluarga Ki Suracala dengan keluarga Ki Argajaya. Kecuali jika seperti Prastawa, Ki Argajaya tidak berani mempertanggungjawabkan tingkah laku anaknya, sehingga Ki Gede terpaksa ikut campur dan menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak. Ki Gede tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, potong Suandaru yang tidak sabar. Jika kebenaran itu sudah kami yakini, maka kami akan menyelesaikan persoalan ini tanpa dukungan kekuatan Tanah Perdikan Menoreh. Maksudku, pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Wajah Ki Suratapa dan Ki Suradipa menjadi tegang. Sejak mereka mengetahui bahwa Ki Gede mengirimkan langsung anak perempuannya, maka mereka sudah menjadi gelisah. Karena jika terjadi sesuatu dengan anak perempuannya, maka Ki Gede tentu tidak akan diam saja. Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh memang licik, berkata Ki Suratapa di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Ki Suratapa itu pun berkata, aku tidak mengira bahwa Ki Argajaya akan melibatkan Ki Gede sebagai kepala Tanah Perdikan Menoreh. Bahwa Ki Argajaya telah mengikut sertakan anak perempuan Ki Gede, maka maksudnya tentu sudah jelas. Tetapi dengan demikian, maka kebenaran itu tidak akan pernah ditegakkan. Adalah di luar dugaan ketika tiba-tiba saja Rara Wulan memotong. Apakah yang kau maksud dengan kebenaran dalam persoalan ini? Kenyataan dari kejadian yang telah terjadi, atau kenyataan yang terjadi di dalam angan-anganmu? Agung Sedayu terpaksa menggamitnya sambil berdesis. Biarlah Ki Jayaraga menegaskannya, Rara. Tetapi Suandaru justru menyahut. Aku pun akan melontarkan pertanyaan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang harus ditegakkan itu? Wajah Ki Suratapa menjadi tegang.
Namun Ki Jayaraga lah yang kemudian berkata, "Kami menunggu keputusan Ki Suracala. Seperti tadi aku katakan, sebaiknya kita memanggil Prastawa dan Kanti bersama-sama. Kita minta keduanya berbicara dengan jujur, agar persoalan yang sebenarnya dapat kita lihat." Jawabannya tidak berbeda dengan jawabanku. Ki Suratapa hampir berteriak. Namun Ki Jayaraga berkata, "Jika di sini tidak ada Ki Suracala, maka aku akan mendengarkan keterangan orang yang mewakilinya. Tetapi di sini ada Ki Suracala, yang justru lebih banyak berdiam diri. Sebenarnya lah bahwa perasaan Ki Suracala bagaikan diremas oleh persoalan yang dihadapinya. Keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Sedangkan wajahnya menjadi pucat sekali. Kalian tidak perlu memaksanya berbicara," geram Ki Suradipa. "Ia sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada kami." Tetapi Ki Jayaraga seolah-olah tidak mendengarnya. Dengan suaranya yang masih saja sareh dan tenang ia bertanya, "Katakanlah, apa yang terbaik menurut Ki Suracala?" Suasana benar-benar telah mencengkam. Jantung Ki Suracala rasa-rasanya akan meledak. Ia tahu bahwa Prastawa tidak bersalah. Bahkan ia telah difitnah. Tetapi ia berada di bawah ancaman kedua sepupunya. Bahkan bayangan kegarangan mertua Wiradadi telah menghantuinya pula. Dalam keadaan yang kalut di mana kebenaran tidak dapat diutarakannya, maka tiba-tiba saja Ki Suracala itu menundukkan kepalanya. Kedua tangannya telah menutupi wajahnya. Laki-laki itu tiba-tiba saja menangis. Ki Suratapa dan Ki Suradipa yang melihat Ki Suracala menangis, hampir bersamaan membentak, "Hei! Kau kenapa?" Ki Suracala tidak dapat menjawab. Bahkan laki-laki itu terguncang karena menahan tangisnya. "Setan kau! Kenapa kau menjadi cengeng?" Ki Suratapa hampir berteriak. "Kau seorang laki-laki, Suracala. Betapapun berat beban perasaanmu, kau tidak akan menangis." Ki Suracala tidak menjawab. Ia masih berjuang untuk mengatasi gejolak perasaannya. Namun dalam pada itu, Ki Suratapa tidak melihat lagi kemungkinan untuk memaksakan kehendaknya. Ternyata Ki Argajaya mempunyai cara tersendiri untuk memancing agar Ki Gede terlibat ke dalamnya, dengan menempatkan anak perempuannya menjadi salah satu dari utusannya ke rumah Ki Suracala. Dengan demikian, maka Ki Suratapa dan Ki Suradipa pun menjadi mata gelap. Mereka tidak lagi dapat berpikir jauh. Niatnya adalah menangkap 3 orang perempuan yang ada di dalam sekelompok utusan Ki Argajaya. Jika Prastawa tidak mau menikahi Kanti, maka perempuan-perempuan itu tidak akan dilepaskan. Tetapi jika Ki Gede melibatkan diri dengan mengerahkan pasukan pengawal tanah perdikan, maka ketiga perempuan itu akan dibunuh saja. Ancaman itu harus didengar oleh Ki Argajaya dan Ki Gede. Karena itu, maka jika terjadi benturan kekerasan, tidak semua orang dalam sekelompok utusan itu akan dibunuh. 1-2 di antara mereka akan tetap hidup, memberitahukan ancaman itu kepada Ki Argajaya dan Ki Gede. Karena itu, maka Ki Suratapa yang sudah menjadi kehilangan akal itu pun berkata, "Ki Jayaraga, jika kau tidak dapat mengatakan kapan pernikahan itu dilakukan, atau kau tidak mau membicarakannya sekarang, maka pembicaraan selanjutnya tidak ada gunanya. Aku minta kalian meninggalkan tempat ini." Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Ia tidak mengira bahwa akhir dari pembicaraan itu hanya sampai di situ. Ia mengira bahwa akan terjadi benturan kekerasan karena kedua belah pihak sama sekali tidak mau mengalah. Namun ternyata saudara-saudara sepupu Ki Suracala itu hanya mengusirnya saja. Namun sebenarnya lah bahwa pengusiran itu bukan langkah terakhir bagi Ki Suratapa dan Ki Suracala. Mereka masih mempunyai 10 orang upahan yang menunggu di Bulak. Jika utusan dari tanah perdikan itu lewat di Bulak itu, maka mereka akan disergap. 3 orang perempuan itu akan menjadi tanggungan. Setidak-tidaknya seorang di antara laki-laki dalam kelompok utusan itu harus hidup dan menyampaikan pesan Ki Suratapa kepada Ki Argajaya dan Ki Gede Menoreh. Karena persoalannya tidak lagi dapat dibicarakan, maka Ki Jayaraga pun menganggap bahwa tidak ada gunanya untuk berbicara lebih jauh. Ki Jayaraga menganggap bahwa dengan demikian, maka Prastawa telah bebas dari tuntutan mereka. Atau akan ada utusan lagi dari keluarga Ki Suracala yang akan menyampaikan syarat-syarat pembicaraan yang baru. Namun demikian, penggeraita Ki Jayaraga, bahkan semua orang dalam kelompok utusan itu, tidak yakin bahwa Ki Suratapa benar-benar akan melepaskan mereka begitu saja.
Apalagi mereka mengetahui bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah dicegat di tengah bulak pula, sehingga peristiwa buruk itu akan dapat terulang. Meskipun demikian, maka Ki Jayaraga itu pun berkata, "Baiklah Ki Suracala. Jika Ki Suracala sama sekali tidak dapat memberikan jawaban, sementara itu Ki Suratapa dan Ki Suradipa menganggap bahwa pembicaraan selanjutnya sudah tidak perlu, maka kami akan minta diri. Langit sudah mulai buram, sehingga malam akan segera turun." Ki Suracala benar-benar tidak dapat menjawab. Ia tahu benar apa yang akan dilakukan oleh kedua sepupunya atas orang-orang yang datang dari Tanah Perdikan Menoreh jika pembicaraan mereka tidak menemukan titik temu. Namun ia tidak dapat meneriakan hal itu, karena ia tahu bahwa persoalannya akan menyangkut keselamatan Kanti dan keluarganya. Sementara itu, lampu minyak memang sudah dinyalakan di ruangan-ruangan, dan di pendapa, bahkan oncor pun telah dipasang di regol halaman. Namun dalam pada itu, selagi Ki Jayaraga minta diri, maka tiba-tiba 3 orang berkuda telah memasuki halaman rumah Ki Suracala tanpa turun dari punggung kudanya. Kuda-kuda yang tegar itu pun kemudian telah berhenti di depan pendapa rumah Ki Suracala. Baru kemudian ketiga orang itu meloncat turun dari kuda mereka. Setelah menambatkan kuda-kuda itu pada patok di sisi tangga pendapa, maka ketiga orang itu pun segera naik ke pendapa. Kedatangan ketiga orang itu benar-benar telah mengejutkan Ki Suracala, Ki Suratapa dan Ki Suradipa. Orang itu adalah mertua Wiradadi yang garang. Orang yang mereka takuti, karena mertua Wiradadi adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Bersambung ke bab 421. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.